Nah ini setelah bertiga yang hilang apa selain personel hilang ya? Menurut kalian apa yang dirasain? Ya pasti sih ya sangat disayangkan. Jadi gini, kampus yuk. Udah mandi berdua. Tar aja kali ya. Tar aja kali ya. Oh iya. Ambil gitar. Nyanyi gitu, kalau bikin. Terus ngobrol lagi. Kopi. Oh, Sore. Iya, kampus ya. Iya, besok aja deh. Berarti si Akdar Plus tuh dari 2009 udah ada materinya? Materinya udah ada. Rekaman seriusnya di tahun berapa sih Akdar Plus? 2014 ya? 2015 ya? Ya 15-16 itu deh. Ya gitu deh. Gua sholat Jumat lah di masjid IKJ. Di masjid Amir Hamzah. Iya. Gua sholat lah. Gila itu ya dari bukan paling belakang ya. Gua ngeliat visual depannya tuh. Wah keren banget lah. Segala macem ya. Tangan buntung, baju bendera Inggris. Sarungnya ada yang dari bendera apa gitu lah. Gua wah gila nih belum pernah nih gue ngeliat di masjid ada yang kayak begini nih. Gimbal, mohak berdiri lah. Pada sholat gitu. Wah keren banget lah. Itu visualnya dari belakang kayak ini dia nih kampus gue nih. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang konsisten terus berkarya dan otentik. Bintang tamu saya kali ini adalah mereka yang selalu menghasilkan karya-karya paten. Ada Ale, Aryo dan Gigi dari Di Adam. Olah. Ya jangan salah ya, ini bukan podcast saya dan Ale. Ya, selamat datang dong ya. Iya. Lu sibuk banget lah ya. Enggak lah. Dibandingin bukannya podcast kita tadi katanya. Ini narasumber kita 2 orang ini. Masak dong gue. Kan kalau gue mau nanya sama Aryo, yuk sesibuk apa sih Ale? Kalau lo lihat handphone ya, itu kalender lah ya. Itu titik semua lah. Kalender lu nggak setitik-titik itu? Enggak. Ah, di titik juga dia. Enggak. Gue titikin aja karena titiknya banyak kan yang ulang tahun boy. Iya. Sama ada titik yang bayar sekolah. ada. Bukan titik kerjaan ya. Lu jadwal lu bayar nih. Oh iya. Reminder dong, itu bukan jadwal. Lebih ke gitu sih. Ulang tahun istri. Itu ada tuh biasanya. Ini juga kan kita pas TP gini, makanya nih dia udah pakai sepatu putih dan celana putih. Enggak. Ini emang sepatu manggungnya Di Adams. Nanti lu ganti lagi. Gas. Kan lu sekalian mau lah. Kalau lu udah pakai sepatu putih pasti itu kan. Enggak juga. Adams pakai sepatu putih kok beberapa kali. Itu karena sepatunya warna aja lah. No komen lah gue. Titik semua iya juga titik sih bener. Iya kan. Soalnya dia itu kalau nggak ada kegiatan lah. Sakit. Ya bener. Gue tuh cuma diem itu kalau gue lagi sakit. Kadang-kadang sakit aja nggak dirasain, makanya akhirnya tetap ada titiknya kan akhirnya. Jangan-jangan lu diem tuh gara-gara lu kebanyakan gerak jadi sakit. Bisa iya, bisa enggak juga. Soalnya kalau gue diem pasti gue biasanya langsung gak enak badan atau aduh. Nah, akhirnya gue berdiam diri lah gue di rumah. Berarti lu nggak betah di rumah Le? Bukan gue nggak betah, gue sangat senang gue sebenarnya di rumah gitu. Tapi kalau ada kegiatan terlepas ada Di Adams, ada Waichus dan yang misalkan gue ngapa-ngapain gitu kan. Toh sebenarnya kan karena gue juga bantuin kayak synchronize kan ada meeting ada apa. Jadi emang ya regularly nih sebenarnya titik-titiknya itu juga karena ketemu sama orang juga gitu. Yo gimana yo? Lu sempat ngeluh nggak ke Ale ini kebanyak banget jadwal? Ya dinikmati aja lah. Enggak nih. Yang jadi masalah kadang-kadang udah yuk hari ini gitu tuh. Boy gue lupa. Ternyata ada ini gitu. Iya. Boy. Lebih ke gitu sih jadi ya. Oke yuk. Lo aman, gue aman. 2 jam kemudian. Ya gitu. 2 jam kemudian. Boy, gue lupa.
Boy, ternyata gue ada ini boy. Emang bangsat lo. Ada gitu doang dia. Ada gue kalau keluar kota kan selalu sekamarnya sama Aryo. Dari Dari dulu. awal. Dari Iya. dulu sekamar sama dia. Karena dia dengan ngobrol, gue juga dengan ngobrol. Jadi kita nggak pernah tidur tuh kalau keluar kota. Ngobrol. Kagak ada yang berani masuk kamar kita. Karena lagi pada ngobrol. Enggak, biasanya ngobrol nih. Misalnya datang. Masih sampai ngobrol gitu. pagi. Ini ngobrol berdua. Enggak diajak ngobrol ya. Iya, Kita yang doang yang datang. ngobrol. Jadi Enggak seru dengerin. di sini kita cabut. Cabut. Gitu. Oh, lu sering ngerasain pasti. Gue tidur aja lah udah. Heeh. Tidur gitu. Kalau nggak undangannya gini kita, makan yuk ke kamar kita. Itu sampai pagi tapi makannya jam 7 sampai pagi. Makanya bentar. Makannya sih sebentar. Habis itu ajakin ngobrol. Nah, lu Gi sering gitu. Ini orang berdua ngobrol mulu, gua kagak Ya diajak ngomong. paling kan suka nyamperin ke kamar gitu. Ya kalau udah makan ngantuk tidur. Nah, dan Kalau dia bisa gitu. nyamperin, nih, dia kalau nyamperin langsung ke tempat tidur gini lah. oh, langsung Tarik sana. link. Nah kita berdua di bawah di kamar gua. Karena lu tahu kalaupun lu nongkrong nggak diajak ngobrol sama mereka. Iya begitu. Nggak Ya ada ngobrol. Cuman bingung masuknya kan. Ini ngobrolannya Messi gitu, banyak Oh. gocekannya. Dan lu bingung ngikutinnya gitu. Iya. Kadang-kadang Udah tarik soalnya, selimut aja udah. iya kadang-kadang soalnya ada yang datang ke kamar kayak gini. Kita keluar kota, kadang-kadang kan nggak cuma bandnya doang. Kalau kita barengan manggung misalnya kayak sama siapa, sama Terakhir siapa? Siapa nih? Johnson ya. Johnson misalnya. Di Johnson main beberapa kali main di luar kota bareng. Akhirnya jadi nongkrong kan. Mereka masuk tuh ngobrol. Bingung dia, tawa-tawa doang. kayak ini Nonton nonton. Ah, Brengsek emang. kayak nonton orang tua ngomong ya. kayak nonton berdua podcast tuh. Iya. Ada ini. Terus kalau kita gimana? Oke kan? Wah gila, beyond banget nih obrolannya gitu. Mereka nggak ngerti ya gimana nanggepin anjir apaan ini. Ya kita ngomongin tata surya soalnya. Dengan segala kosmos, Teori kuantum. Wah, teori kuantum. Apalagi Boy? Iya, itu gitu Gi. Enggak pada dasarnya kadang-kadang Emang bangsa. kadang-kadang Ini dia nih bangsa. Apa? Pak gua nggak nyampe nih, gua nggak nyampe gitu. Iya, tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang rasa penasarannya kan tinggi. Mencoba masuk lah gitu. Dia Terus? hanya debu-debu kosmos akhirnya. Ngapain kok tiba-tiba ngomongin teori kuantum Ya, segala? karena emang doyan ngobrol aja berdua lah ya. Ya. Ada kopi, ada rokok. Ya inilah pelantur lah. Ngelantur aja kemana-mana. Jadi kita- Bener-bener yang ngelantur tuh. itu baru tuh ngelantur. Yang paling aneh siapa topiknya? Wah, Ya udah berdua ini. Enggak. Buat kita udah enggak ada yang aneh sih. udah nggak ada. Udah enggak ada yang aneh lah. Ya. Buat yang nonton mungkin ini aneh semua Iya, ya. buat yang denger mungkin gitu. Jadi dia misalnya si pengunjung kamar kita, Iya. dia menanyakan hal sesuatu yang sebelum jawaban ke yang dia tanyakan itu sebenarnya kita pasti runut tuh dari yang ujungnya dulu, Hulunya ya. dari hulunya baru dapat dia hilirnya gitu. Oh lu dapat jawaban nih. Enggak juga kata. Malah makin bingung. Wah stres. Ruwet. Lu pernah sering gak Gi misalnya lagi tidur, tidur dulu pas bangun, bocah masih pada ngobrol. Masih. Pernah dia tidur di Sering kamar banget. kita beberapa kali kayak gitu. Bangun gitu, gue pindah gitu. Kalau enggak gue tabok. Ya kalau nggak dibangunin pasti. ala itu. Bangsat pindah ke kamar lo anjing. Enak lo tidur di sini ya. Gitu. Apa yang membuat kalian cocok berdua itu awalnya? Ini sama nih, zaman dulu. Wah gitu dari awal lagi ceritanya. Iya, kan dulu kan gue sama Aryo sering bantuin beberapa band lah gitu Iya. ya. Kayak ada siapa aja ya dulu ya. Kita bantuin Rockefeller, terus bantuin The Sastro. Zaman-zaman Hampir Bibis semua- lah. Hampir hampir semua band. band IKJ. IKJ tahun itulah. Iya. Lu bantuin. Tapi nggak juga ya, Brandels bantuin juga. Pokoknya semua yang main di Bibis deh waktu itu. Iya. Jadi kayak karena mereka nggak ada sound engineer-nya, nah kan dia agak-agak paham. Gue ngasih sosok asik Ah. aja. Heeh. Gitu. Gue ajak-ajak dia aja lah gitu. Boy, ayo boy, boy, kita boy, ini boy. boy. Boy, pasang itu boy. Gitu. Pasang-pasang. Boleh juga Pasang. nih. Jadi dari situ nyambung, sering ketemu. Nah, gua kan sama White Shoes, terus Aryo bilang, "Wah, boy lu bantuin aja deh. Yuk, bantuin Adams gitu." Ya juga sih ya, kita cuma main-main doang kan. Semua juga begitu tadinya gitu. Ya dari situ ngobrol, gua ke rumahnya dia nih nggak pulang-pulang, nggak kuliah gua. Kagak Asli. kuliah leh. Ngobrol doang. Asli. Buset parah banget leh. Itu madesu leh. Berapa hari ya kita ya. Sampai pada Jadi gini, kampus yuk. Udah mandi berdua. Tar aja kali ya. Ada aja kali ya. Oh iya. Ambil gitar. Main gitar, nyanyi gitu kalau nggak bikin. Terus ngobrol lagi, Ngobrol ngobrol. lagi. Kopi. Udah sore, iya, Kopi. bikin kopi Sore. lagi. Iya, kalau kampus ya. Iya, besok aja deh.
Itu Capek 4, jam itu segini. 3 hari leh. Kali gitu. Besok gitu lagi mandi, Gitu-gitu. kampus. Kuliah. Lu udah kuliah Asli. nggak? Ada, gua ada. Tapi kayaknya nyantai nih. Iya, nyokap gue datang mungkin gua kopi gitu Ya. ya. Sampai pada hari keberapa gitu udah, wah kampus kali kita nggak kampus nih. Iya. Ah, nyokap lu gak nanya, ya keren katanya tadi mau kuliah. Iya, Udah ikhlas udah ikhlas kayaknya. kayaknya. Yang bikinin kopi nyokapnya gitu. Dikasih asupannya terus emang. Ya, sebenarnya juga padahal obrolannya jangan-jangan dalam 3 hari, 4 hari itu mungkin secara tema mungkin sama leh. Cuma angle-nya beda-beda. Selama belasan tahun berteman ada yang topik yang selalu diulang nggak? Belum, ya bisa iya bisa enggak. Tapi kadang-kadang jadi Nggak kayak, sadar mungkin lah. Nggak sadar Iya. mungkin sebenarnya udah pernah diobrolin gitu. jadi kayak misalnya nih contoh nih, gue waktu itu kita ke Bandung ya, gue sekamar sama Hmm. dia. Terus gue ada kawinan. Nah gue sama Ricky naik dari Jakarta naik mobil. Gue kan capek tuh. Kalau nyampe ke kamar pasti ngobrol nih sama dia kan. Nah gue bawain temennya. Ada Ricky. Ricky diempanin. Digompanin. Boy, ini boy ada tamu boy. Wah, Dia aduh. tidur, gue ngomong sama Ricky. Iya. Oh, marah kan tuh ngobrol. Gue tidur. Gue bangun pagi. Gue bangun pagi. Si Masih anjing ngobrol, belum tidur. berdua. Lu masih ngobrol berdua. Sama Ricky. Iya. Nah itu perasaan orang ketika ngeliat lu kali. Ya, bisa ngobrol jadi kagak sih. bisa. Ya, Tapi tapi kalau kan- gue kan di situ di kamar gue kan gue tuan rumah. Iya. Ricky ngajak ngobrol. Dia tidur. Ya Hmm. udah kan gue ikut ngobrol ya. Emang lu nggak ngantuk yuk? Kayaknya enggak sih. Enggak. Kayaknya enggak. Terus kadang-kadang nonton. Kalau nonton juga lucu. Oh nonton apa. Terus bahas tawa-tawain. Jarang juga mungkin ngobrol sama Ricky. Ngobrol apa aja gitu yang ini lain nih gitu. Lah sama Ale juga sering ngobrol tetap aja lu ngobrol. Ya bahasannya kan beda. Perspektifnya beda lah ya. Kalau besokannya mau manggung, lu sama juga begadang ngobrol gitu. Pak, iya. Kadang, Jadi kalau nggak, tur kadang-kadang paling janjian sangar. dulu. Paling kadang-kadang gini. Wih tidur dulu kali ya. Iya. Itu tidur dulu janjian kali ya. ya. Ya yuk tidur. Gitu. Terus Terbangun matiin ngobrol. lampu, Gitu. matiin lampu. Bakar rokok. Terus bisa tidur gue, monyong. Bangun. Bangun lagi. Si anjing katanya mau tidur. Udah gak bisa tidur gue. Selain dikit-dikit sih biasanya. Iya. Tetap ada tidur. Tetap. Apa ada tipis lah. Ya sih. Setipis selimut. Berarti lu kalau udah ketemu jarang tidur dong kalau berdua ketemu. Iya, kita last man standing lah. Kalau nongkrong. Karena kita tuh kan awalnya dari nongkrong lah ya. Jadi ya lu tahu kan nongkrong itu gak ada jadwalnya. Sementara kalau sekarang ini kita keluar kota, kita semua udah pada berkeluarga, yang bisa ngobrol panjang tuh ya waktu-waktu itu. Nah sekarang pun gitu. Sekarang latihan misalnya gitu, sama last man standing juga. Subuh-subuh baru pulang. Ya, Gitu. lu udah Sama. pulang duluan. Pulang lah jam 1, jam 2 pamit ya gitu. Itu pun udah jam 2 ya. Kadang tarai dulu. Pulang ya. Pulang. Udah Asik selesai dia. latihan. Asik dia lah ya. Jauh naik motor. Kalau gue mah dia bikin kopi lagi kali ya. Bikin kopi Iya. dulu gitu. Lah emang anak istri lu kagak nanya pulang jam Udah berapa? ikhlas lah, udah ikhlas. Udah tidur. Ntar gue balik subuh. Gitu. Nyampe rumah ngantuk dong. Sampai rumah ya Tidur. biasa lah tidur. Berarti lu tidurnya selalu siang. Gua Pokoknya selalu- kalau ketemu dia jadwal tidur gue berantakan apa sih habis itu. Iya kadang-kadang dia kalau di telepon apa di WhatsApp gitu, nggak tahu dia tidurnya cepat kalau di rumah. Jam berapa? Jam 9 gua jam 9 tidur. Iya, kalau di rumah tuh kan ada bocah ya. Lebih gampang Tidur. Terlelap ya cepet ya. Lu ngemul bocah tidur tiba-tiba gitu. Tapi kalau ngobrol di telepon sering nggak misalnya lu Jarang berdua malah. ngobrol? Malah jarang. Jarang. Kecuali urgent banget. Panjang gitu jarang. Gitu. Enggak. Udah nanti kita ketemu nih. Udah dari situ tuh. Itu tuh bahayanya tuh. Dan tapi semua udah pada ngerti sih kayaknya emang. Udah pasti nih last man standing nih 2 orang ini nih. Gitu. Kacau kalau ketemu Dan dia. lu juga udah nggak bisa ngingetin, besok manggung gitu. Enggak lah, kok ya gimana emang begitu adanya. Dari awal ketemu di kampus juga ya udah 2 sosok ini gitu. Ngobrol. Biasa dari iya, ini di warungku tim manajemen biasanya. ngingetin. Ngingetin biasanya. Pak, tidur, lupa. Pak. Pak, Besok Pak, gitu. tidur, Pak. Tapi lu dengerin nggak? Iya, gua Kan baca, denger, gua kan denger bisa ya. mendengar, kita mendengar. Iya. Dikerjainnya nggak tahu. Iya. Tetap gue respon iya Pak. Gitu. Iya. Kita tuh selalu mendengarkan kok. Mendengar. Bukan Kita menjalankan. Sama aja kayak kita berhitung tidak menjumlah. Ya kan? Jumlahnya berapa nggak tahu kan udah gue hitungin. Suka digedor nggak sama manajer? Tidur lu.
Enggak. Cuma kadang-kadang gini ya, kayak itu ya. Kayak Dia biasanya kita gedor, bangun nih gitu. woi, ayo sini. Karena belum tidur. Dari temen Pak biar nggak terlalu merasa bersalah banget kan. Emang pas manggung nggak ngantuk pas manggung? Enggak lah. Adrenalin lah. Adrenalin itu lah ya. Udah suasana manggung mah beda lagi di panggung mah. Pulang dari panggung di mobil ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Manggung nih, panggung set. Habis Tapi itu biasanya kalau di naik bis kita perjalanan tuh malah tidur, Pak. nah ya. Gitu. Jadi yang aman tuh di bis ya. Di bis. Nggak ada yang ngomong. Ya nggak aman-aman banget juga lah. Apalagi bisa ngerokok misalnya. Terus Tetep ada aja mejanya di ngobrol belakang. juga. Kalau Ada bisa kopinya. ngerokok tuh ada tuh. Jadi ada meja. Ada Iya. Depan-depan ngerokok. begini. Ada meja. Ada Ada kopi. Ada kopi. tempat kopi. Semua Udah bis deh. juga Ada dibikin rokok. ngerokok. Gimana caranya ya? Alasannya apa yang bisa dibikin smoking room? Bisa. Gak boleh mas. Diskusi nggak Ini boleh. ada fan-nya, Ini buka ada. aja, Dak. Coba buka. Oh, udah geleng-geleng tuh. Driver. Nggak apa-apa Kita Pak. kena cas Mas. Iya bayar. Iya. boleh. Iya, kacau. Lu nemuin partner kayak gini nggak? Selain misalnya lu selain Aryo dan Aryo selain Ale. Maksudnya, Yang ngobrol kayak gini, yang ngobrol seenak ini, lu ada lagi nggak kalian ini? Ya ada sih. Ada. Ada aja. Di gua ada. Di dia juga pasti ada. Ada. Tapi maksudnya intensitasnya maksudnya sama kayak gitu kalau ketemu. Wot. Sama aja. Sama. Lu sama siapa? Gua itu kalau di White Shoes gitu, gua kan sekamarnya biasanya sama Rio. Hmm. Sama Ricky juga begitu juga sama. Sama sampai pagi juga nggak ini. Ya nggak separah gua sama Aryo sih. Iya berarti maksudnya nggak ada yang menandingi pasangan kalian ini kan dalam ngobrol sampai Kalau Aryo kayaknya ada. Ada. siapa? Temen baik gue juga ya, ada engineer juga namanya Arif. Itu sama tuh. Kalau Nah, itu tuh bisa kok. teleponan karena ini 5 jam. awal tuh cuma nanya misalkan Brengsek gak lo? Teleponan Kalau 5 buka- jam. Kayak orang pacaran. nanya teknikal pertama. Awalnya ngelantur udah gitu. Yang bisa dia tahu nih gue belum tidur nih, misalnya nanya dulu. Tidur belum? Udah telepon tuh jam 1 subuh lah. Teleponan. Lebih parah. Sama cowok lagi. Dan lu ditempelin gini apa? Tak pakai sampai speakerphone. Sambil kerja. Ntar balik lagi technical. Terus Ngelantur ngaca lagi. Gitu-gitu. Kadang-kadang 4 jam itu yang ditanyain permasalahannya belum selesai itu leh. Oh, satu lagi gua ada. Kalau terlepas dari band ya. Iya. Ada sahabat gua Gibran namanya. Anak sepeda tuh. Nah, sama dia bisa sama tuh. Bisa kalau gua nginep ke rumahnya dia, wah gila tuh dia sampai udah yang mata. Gua udah ngantuk. Ntar dulu nih gitu. Tapi dia masih ada udah ngantuk. Kalau sama Aryo kan nggak pernah. Enggak. Kalau kita mah sampai bikin lagu ya leh. Ya, akhirnya ujungnya gitu. Ngobrol-ngobrol udah akhirnya bikin jadi lagu. gitu. Ambil Sampai gitar, gua main gitar. Pas album terakhir tuh sempat bikin lagu sampai jam 4 pagi lah ya. Dari jam Suruh take vokal. langsung take Ini sama vokal. dia nih enggak bikin Oh. guide. Bikin Ah, lagu dari ngobrol-ngobrol jadi itu lagu. hari kedua. Itu udah hari kedua. Ya. Akhirnya bayangin. jam 4. Lo bayangin, Akhirnya hari kedua itu udah hari kedua. Hmm. Jadi itu gua datang pagi. dari Dulu kan gua ngabis nganter bocah nih, Iya. gua cabut ke tempatnya dia. ke rumah Aryo. Hmm. Begitu tuh leh, muter, begitu tuh. 24 Enggak tidur tuh leh, jam. muter Udah 24 jam lagi. Udah 48 jam berarti. Ya, 48 jam, yang jam 48 jam 4 subuhnya itu dia udah kali boy, udah enggak Kalau kuat take gua gitu. vokal ya, kalau take Take gitar doang gua masih vokal kuat mungkin ya. Bangsat Nyerah. katanya. Terus akhirnya gue ketawa, wah dari kemarin aja boy. Tapi itu hari terproduktif menurut gue. Berapa lagu? Wah, enggak, Banyak. ada banyak. Nambah tambahannya, Iya. bikin lagu baru. Tawa-tawa. gitu. Tawa-tawa. Bikin efek pakai apa? Pakai mouse. Mainan itu hari itu. Bisa begini nih, pakai mouse. Iya. Wah. Zaman kayak kita yang 4 hari di rumah gue gitu ya. Iya, Ah, kayak gitu. kayak gitu. Zaman yang 4 hari Yang tadi yang waktu- 4 hari itu sama kayak sebenarnya kayak gitu leh. Jadi setelah bikin lagu, ngerekam aneh gitu. ngobrol lagi, Ngobrol lagi, gitu. ngelantur lagi. Yang biasanya duluan mengakhiri siapa? Nggak mana tahu, Aduh. nggak ada air ujungnya. Terakhir sekarang dia, pokoknya dia kalau udah ngadep kanan, Copot tidur nih, kacamata. gua udah tahu nih. Iya. Kita udah mulai gini, set, oh dia udah mau tidur udah. Gua ngadep kanan nih, megang, maksudnya kayak ngeluk Iya. guling gitu, set, udah nih. Nggak lama nih katanya. Enggak lama. Enggak, jadi enggak ada yang udah ya. Enggak. Kata udah nggak ada Nggak. kayaknya. Biasanya tuh diakhiri biasanya ini mulai gedein TV kalau di itu nonton, itu udah baru. Udah Udah kode. Ah. Nggak kode sih, ya itu situasinya lah. Gitu. Gitu.
Makanya pelantur itu dari kegiatan kalian ya. Itu salah satunya. Karena gitu. tapi kan kalau ide lo- dasarnya sih dari itu sebenarnya. ide dasarnya kalau waktu itu karena Sama ngeliatin orang kalau lu apa ya di di mana-mana lah leh. Di mana-mana Lu di gitu. warung kopi, Iya. di Gitu kan. warung-warung Kuningan tuh yang Indomie apa segala macam itu kalau orang ngobrol lo lihat deh. Itu yang nggak ada yang esensial Kemana-mana ya. yang kemana-mana. samping kenceng banget, sampai kedengeran ke tempat kita gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua waktu itu juga karena lagi pemilihan gubernur, lagi ribut-ribut lah Jakarta. Jadi semua tuh kayaknya punya apa ya? Punya pandangan lah. Dan ngerasa pandangan dia yang Paling benar semua. dan paling bagus karena pilihan gue dia. Yang ini bilang, jadi ngelantur gitu. Waktu itu gue makan Indomie di Tebet di tempatnya Ruang Rupa gitu di bawah. Itu sering banget. Jadi gue lihat emang orang Indonesia nih sebenarnya pelantur nih gitu. Yang punya ide duluan, pelantur bagus ini siapa? Enggak, sebenarnya idenya dari kopi ya. Dari kopi. Iya, yang duluan kayaknya bikin lagu tentang ini pelantur. Tadi judulnya kayak bukan pelantur. Aslinya enggak ada. Tadinya nggak ada judulnya. Oh, belum. Terus kita bikin lagu kayak gitu. Oh, ini tentang emang Ini orang kayak orang ngelantur ya, iya gitu. gitu. Bikin pelantur lah gitu. Dari pelantur sih itu tuh dari ngopi apa segala macem, trigger apa sih yang bikin orang jadi melantur gitu. Kita sempat bikin saset gitu kopi di Adams, tapi bukan di Adams ya. Drip Kopi bag. drip bag. Kopi pelantur. Kopi pelantur namanya. Iya. Segala dibikin ya. Iya, kita lagi doyan kopi. Bikin kopi. Bikin barengan, itu barengan box set ya, lagi itu ya? Ya, barengan box set. Semua orang yang beli box set kita dapat kopi itu. Yang Angler Plus. Ya, betul. Kopinya dari mana? Waktu itu gue ngambil dari Ciwidey. Kebetulan omnya Cito. Bini gua doi emang pengusaha kopi dan punya perkebunan kopi. Jadi gue minta, kita ngetes kopi yang mana nih, cobain. Wah, yang Hani enak banget nih. Ini aja nih kita. Ya udah gue minta ini. Ciwidey Hani. Jawa Barat punya. Kawan. Enggak diseriusin itu kopinya dilanjutin. Waktu itu sih ya suasana ada wacana juga misalnya mau jual kopinya doang, tapi itu waktu itu kan jadi kayak merchandise gitu ya gitu. Jadi tapi secara nggak langsung nggak kepikiran lagi sih sebenarnya untuk ngebuat jadi lebih serius di kopi gitu. Kita sih sangat menikmati ya dengan ngopinya, dengan kadang-kadang suasananya, kebayangnya tempat kopi itu kayak gimana gitu. Karena di kepala gua nggak tahu ya, mungkin anak-anak beda-beda, tapi di kepala gue tempat kopi itu kadang-kadang bukan yang memang sangat clean banget. Kayak kalau lo ke Aceh misalnya ya, tempat kopi tarik, itu apa tadi Tampias ya bahasa lo. Kopi ditarik seret gitu, berantakan. Sanger. Itu berantakan. Sanger. Iya, kopi sanger. Sanger. Kopi susu, kok pakai susu gitu. Iya, kayak teh tarik gitu yang susu. Iya, itulah gue ngebayangin ini otentik nih, kopi tuh yang kayak begini nih. Yang berantakan, apa ciprat-ciprat gitu. Iya. Diskusinya juga dari meja kanan kiri tuh lo nggak ada tuh keseng-kencengan kayak tadi kedengeran tuh sono. Nah, nggak ada. Wah, semuanya mecer gitu. Seruput ya. Bujuh. Si Gigi dari tadi nggak dengar kalian ngobrol kayak sama kata dia. Ya udah. Lu cuma bisa ngetawain kelakuan mereka ya. Paling tadi unyeng-unyeng sama Wanabut. Gitu emang. Nah, lu kalau mereka ngobrol, misalnya lu ngobrol sama siapa tuh kalau lagi di jalan? Iya, nyamber-nyamber aja gitu. Cuma kadang ya udah capek Lu bayangin deh yang udah bertahun-tahun aja capek gila. Iya. Wah, gila gimana yang baru. Stres pasti. Ya tadi tuh gila ngomongin Tata Surya loh. Tata Surya. Wah, kacau kan. Kalian berarti berteman udah berapa belas tahun? Lebih dong. Puluhan, Kalau bandnya Dia mulai 2001 ya. 2001, 23. Gigi udah berapa? 2003 ya, menjelang 2004. 20 tahunan ya. Kebetulan di kelas kan. Itu waktu di itu IKJ. almarhumah ngabarin diajakin ketemuan tuh sama Aryo Male gitu ya udah. Itu 2003 2004. Lu waktu pertama kali ketemu ngeliat mereka gimana? Ya udah tetap dengan karakter mereka gitu, udah ngomong aja jadi gini boy. Oke. Gue bagi CD-nya dulu deh gitu. Oh, udah ada CD ya? Udah kan lo ngasih CD yang album pertama itu. Mereka presentasi gitu. Iya, presentasi. Ya lah ngobrol aja.
toh juga suasananya dulu ada di kampus namanya Warungku gitu kan. Heeh. Ya udah kayak kantin kampus aja Iya, udah. common space kita lah, Iya. hubnya buat semua. Mm-mm. Dia kan sinema, Aryo seni Gua- pertunjukan, Iya. Lu Di seni rupa. Seni gue seni rupa. rupa gitu. Jadi ketemunya di situ. Semua tuh anak film, anak apa, Heeh. anak musik, anak apa, semua nongkrongin di satu tempat. Kenapa lu tertarik sama Gigi? Waktu itu Gigi itu Gue inget sih sama Benny dulu ya. sama Benny Sama waktu Benny. main Ruang different rupa class ya. main di ruang rupa ya. Ya, different class main di Oh. ruang rupa. Heeh. Ya udah, kan gue juga di situ juga. Iya. Dan Benny kebetulan Hmm. si almarhumah kan Hmm. seangkatan sama gue satu Iya. jurusan, udah ngeditionalin mereka duluan Iya. pada saat itu. Jadi lu diajak sama almarhumah. Iya, di kelas Gintar diajakin ngobrol. Oh ya udah, oke, siap. Gitu. Gue nonton, gue Aryo, Doi, Iya. sama Benny. Oke. Pas main, boleh nih gue. Boleh juga nih. Terus dia pakai baju Deftones. Oh. Wah, terus gue lupa. Ternyata pas ospek gue sikat mulu dulu gara-gara baju Gara-gara dia. pakai baju doang. Pakai baju apa? Deftones. Oh, gara-gara baju Deftones. Sini lu. Cino Kenapa? Moreno. Oh, Cino Moreno. Cino Moreno. Kenapa? Ya kan karena dia punya kesamaan musik nih. Oh. Gitu. Dan Iseng gue aja ngehnya lah, ya iseng. pas bareng Ale kan, ternyata si Ale pakai tas Ispek apa Jansport dulu, terus ada patchnya Deftones. Mm-mm. Wah si anjing berarti doyan juga nih gitu. Waktu lu di ospek, lu nggak ngerti bahwa dia suka. Udah suges aja, udah nunduk aja, takut juga. Emang diapain sama Ale? Enggak sih, Agak lah. lebih mental aja. Obrol-obrol. Lu nanya kayak apa? Psikologis aja, Iya. psikis. Cuma diliatin orang banyak. Iya, cuma diliatin orang segitu tuh. Seangkatan. Lu ini kan ngecengin kaosnya Gigi gitu gara-gara Deftones atau gimana? Iya, pas lagi tes ya, Det. Bukan tes, pokoknya, lagi wah, pre. pasti anak band lo gitu. Oh. Boleh Ya juga. udah, enggak bang. Enggak. Nah, Lu nggak mau ngaku bermusik enggak, Bang? Enggak aja, kalau iya salah, iya, enggak juga enggak salah. salah. Tapi lu bilang sama Ale pas ketemu, Bang, dulu gue Nah justru kalau nggak salah di Warku itu ya, terus ngobrolin satu Deftones gitu, wah ternyata apa ya, Wikipedianya gila, Oh. metal-metalan gitu. Wah nggak nyangka, gue pikir ya Ale White Shoes-nya Bentuknya gitu begitu atau ya, Adams-nya bentuknya gitu. begitu. Ternyata lebih metal gitu. Tapi lu inget pas dia datang, ini yang gua ospek gara-gara kaos Deftones. Enggak ingat. Oh, enggak inget. Enggak ingat. Tapi lu inget. Gue inget. Ya deh kan mungkin acara lupa. kan gitu. Iya. Jadi ya setiap peserta Banyak dia, Le. mahasiswa Ya banyak. udah digituin sama terlalu dia. banyak yang Iya. gitu. Tuh. Tapi lu tahu ngehnya bahwa si Gigi itu yang lu ospek gara-gara Deftones pas kapan? Pas pada saat foto. Jadi sebelum ospek tuh mereka ada foto buat name tag. Pada saat itu tuh mereka kan kelihatan ada yang pakai Ramones misalnya. Iya. Wah, gila. Keren, band. Kan mulai tampil. Gue ingetin tuh Le, kayak Oh, iya. misalnya lu nih, muka lu nih Le, Kesenian lu nih. masuk nah, keren. Ya, gitu. Boleh nih, ini kena nih yang kayak gini-gini, yang kayak gini. Nah, gitu Le. Enggak, maksudnya pas kenal, pas diajakin kan Lu keribo deh, Teh. Ya dulu masih ya gitu deh. Jadi Ah. dia keribo, tapi pas lagi ospeknya dia dipotong rambut, jadi gua nggak kenalin yang mana yang kemarin pakai baju Deftones nih gitu. Akhirnya hari-hari terakhir kena dia sama gua. Nih dia nih. Maksudnya biar nggak kena gitu, Oh. tetap aja. yang pas pertemuan diajakin ngeband itu, tapi lu masih inget dia yang lu ospek, Le, gara-gara kaos itu. Belum ya? Kayak enggak, Belum, enggak, belum. enggak. Nggak ingat. Setelah udah latihan Oh. apa. Oh, udah segala latihan macam. lama Kayaknya- baru lu bilang, Enggak lu lama yang bilang. juga. Iya nggak lama dari situ. Lu tau gak sih Le, gue kan lu kerjain yang pas suruh foto, suruh gaya lah, apalah, kan malu di Di depan warga, ya orang-orang Iya seangkatan juga, cuma kan, waduh, emang gila deh. disuruh ngapain? Cino Moreno kan lompat. Cino Moreno. Ya dong. Suruh gaya-gaya gitu. Gaya-gaya Cino Moreno. Cino Moreno dong, ayo gitu. Lo tau Cino Moreno kan? Iya, lo tau. Coba Cino kalau lagi manggung ada lompatnya, yo hardcore gitu. Coba fotonya lagi lompat, mampus lah. Itu kurang tinggi. Cino Moreno nggak segini, lebih tinggi nih, gitu. Gitu doang lah. Membekas ternyata. Iya, lu nggak inget, dia inget banget. Rata-rata yang ngerjain sih nggak pernah inget emang ya. Yang dikerjain. Yang dikerjain ya. Iya, itu kenapa gitu ya? Ini ketemu lagi misalkan siapa di luar gitu, bah, inget siapa kayak gue pernah lihat lo ya gitu. Bah, gue nggak sampai lu. Oh, gue, wah, gue lupa.
Ya sama lah kayak lo ketemu siapa Jimmy Momalau gitu, mana tahu Iya. dia pernah ngapain anak-anak orang juga. Kayaknya terlalu banyak yang Wah, di bukan ospek. terlalu ya. banyak ya, setiap Pagi angkatan. sampai siang Ale sama Bolot dulu ya. Terus kalau udah sore ya Jimmy sama Malau dulu gitu lah. Karena suasana lah, nggak Wah, ngincer, iya. nggak ngincer. Yang bikin lu cocok apa sama mereka pas mulai latihan tuh? Konon waktu itu di yang gue tahu Adams tuh Weezer banget. Ya. Terus gue emang nggak terlalu ngikutin Weezer kan pada saat itu. Terus tapi begitu dengerin lagunya nggak tahu autopilot aja gitu. Kok enak ya gitu. Udah gitu waktu itu agak jarang studio kita latihan terus ngerokok. Oh. Pada saat itu di Cut Mutia ya, Mm-mm. di Arci. Wah, tuh pada ngerokok gitu. Ini studio apa nih gitu. Gue kok keren ya gitu. Terus dia paling keren lah. Ngerokok gitu kan, ngobrol. Oh, iya. Kadang latihan Motionnya busuk keren lah studionya. Pokoknya karena boleh ngerokok. Tuh. latihan 3 jam. Wih, isinya ngobrol doang. Dari situ lu kayak mulai curiga ya. Kayaknya ini ngobrol doang. Iya. Nih gua nih gitu ya udah latihan paling Kayak cocokan jadi komedian. Jadi, cuma megang alat aja. Dari situ mulai merasa cocok. ya. Ya udah sih malah jadi seneng aja terus gitu. Tapi emang tongkrongan sih leh. Ya karena semua jadi satu tempat nongkrong, terus lo punya ambience di ruangan yang sama, gitu-gitulah. Tuker-tuker musik. Ya. Kan era kampus itu itu dia era-era juga yang sebenarnya sharing pengetahuan itu macam-macam lah. Iya. Dari buku lah, dari musiknya lah, dari filmnya, dari apa. Wah, apalagi kampusnya kampus kesenian. Ya udahlah, isinya pasti begitu. Wah, udah dengerin ini belum? Udah dengerin itu. Wah, ini apaan lagi? Gitu, dapat terus tuh. Tiba-tiba ntar Banyak. Ale bawa apa, album apa nih, ini yang kayak gitu-gitu tuh. Sekarang. Sampai sekarang Kadang ada gitu. Kirim Spotify gini, wah yang kayak gini mah ada nih, leh. Gue kayak gini kan. Jadi Suka gitu. suka gue taruh Keren. pagi-pagi. Weh, ini, geng, dengerin geng. Oh, di band baru grup. nih, kece nih. Gitu. Gitu. Ya. Oh yang model gini gue tahu nih, leh, ada lagi nih, gue kasih lagi. Apa, nanti balas-balasan tuh gitu. Tapi biasanya yang paling banyak ngasih info-info awalnya siapa? Sama-sama. Sama. Berdua sih. Sama sih. Iya. Oh, lu ngikutin aja tuh. Gue wajir apalagi nih gitu. Yang koleksi fisik Ale doang. Giting juga. Gue CD tapi Oh lu CD, belum ke vinyl. vinyl paling ya albumnya Deftones. Udah. Gue nggak punya player, takut kalau punya player. Takut nanti. candu ya. Iya. Udah jadi cuma buat pajangan aja. Di kamar. Pokoknya Deftones doang. Iya itu Ya. karena emang suka banget gitu. Lu paling banyak berarti di antara semua ini koleksi. Sekarang ini iya. Waktu itu iya juga sih ya. CD gue banyak banget. DVD gue banyak banget. DVD Bootleg juga ya. Bootleg DVD apa segala macem, live performance band apa itu juga. Buku gue banyak. Karena buku itu menurut gue nggak cuma buku yang kita beli untuk tulisan ya. Baik kayak photobook atau picture book gitu ya. Terus katalog. Iya. Katalog pameran gue banyak banget. Oh kalau lu datang ke pameran lu kumpulin katalog-katalog gitu. Yang pameran keren ya, yang Iya. secara isu bagus, bacaannya oke gitu-gitu lah ya. Karena lu kalau ke pameran lu nggak bakal baca tuh kuratorial Iya. karena yang lu incer makannya. Pembukaan kan. Pembukaan pameran. Ayo, pembukaan. Mana? Ayo, pembukaan. Lu ikut lu. Asli. Lu ikut. Ganti celana dulu, ganti celana. Iya, Iya. ganti celana. Jelek celana. Enggak ada pembukaan nih hari ini kalau ada begitu gitu lah. Oh, zaman kuliah. Iya, gua Mario, ayo boy. Lihat pameran seni rupa. Iya. Kenapa? Enggak. Udah. Lu lihat. Padahal nggak ngelihat pameran. Udah makan. Sambal goreng hati. Sini. Kalau pameran seni rupa harus makan dulu. Biar lu ngeliat karya perut kosong tolol gua. Enggak itu juga, Boy. Kalau di Erasmus dulu juga makan kalau ada ini. Itu pokoknya pusat-pusat kebudayaan kalau buka pameran. Semua Enak. anak Makanan mahasiswa enak. itu ya. Kemiskinan itu Kalau ada muncul. showcase apa gitu ya. Dari got nguap semua tuh. Keluar dari gorong-gorong semua lah. Joko Pekik tuh. Waduh, rakyat lapar nih. Semua dari kampus berbondong-bondong ya. Berbondong-bondong. Rakjat boy toeh makan. Ya nanti ada yang dosen pameran, ada siapa pameran, teman, seniman besar pameran di Galnas. Karena kan Galnas sama IKJ deket nih. Iya. Erasmus juga deket, CCF juga deket, Salemba. Iya. Jadi lu Gute apalagi situ Cut Mutia. Udah jalan kaki lah. tinggal ngesot. Jadi kalau ada pembukaan atau ada pasti
datang. Banyak mahasiswa seni. Nggak usah takut deh yang bikin acara di seputar situ. Pasti rame ya. Wah, takut makanannya nggak habis. Kalau zaman sama Takutnya kurang. kalau zaman dulu KPI-nya kepala orang, Iya. zaman dulu udah ada tuh kata KPI dan udah menyebar. Nggak ada lah. Butuh 50 orang tamu. Gak apa. 50 orang perut lapar ada kok. Banyak. Nah, Setelah makan nggak lihat lihat pameran, nongkrong di Kadang-kadang depan. nongkrong ngobrol-ngobrol lupa. Ngobrol. Gue Karena muter sekali kadang. Ya muter sekali udah. Udah. Atau enggak lupa sampai tutup. Udah tutup gimana sih? Gitu. Sepiknya gitu. Udah besok aja datang lagi. Besoknya enggak. Enggak, biasanya ada talks, ada workshop apa. Nah, lu nunggu momen tuh yang ada makanan lagi. Atau kan penutupannya. Oh, nunggu penutupan. Penutupan ada makanan lagi nih, ada program soalnya. Cemilan kecil-kecil. Yang ngeselin tau gak lo? Biasanya kan kalau kayak gitu, prasmanan. Iya. Ada nasi, ada apa. Mewah leh. Ah, Mewah. Nah, kadang-kadang ada tuh pameran yang kayak di Erasmus atau apa yang anjir makanan seujung kuku doang nih boy gitu. Makanan segini-segini Iya, gitu, kok kanape gitu. Enggak kenyang. Ini apa nih? Pameran begini miskin. Gila kita ya. Apa yang ngomong lapar. Tetep. Ngegares tetep. berarti kalau dari sudut pandang mahasiswa seni, pameran yang baik itu adalah makanan yang enak ya. Betul, karena di kampus kalau gue bikin pameran itu gue selalu minta ke mana? Kampus. Minta ke dekan atau siapa? Ya dekan lah, dekan 1 apa segala macem. Bu, apaan? Sumbang, kita lagi mau pameran. Sumbang makanan dong. Oh ya, Mas, siap. Sumbang makanan lah. Prasmanan. Wah, itu datang dari warung semua. Semua lah. bukan makanan. Yang Kasih ngutang di warung makanan, tuh asli. monyong emang. Tapi ya seneng jadinya. Lu kan lagi ngerayain kan. Iya, yang penting mah terlihat rame pembukaannya ya. Betul. Seremonialnya berasa. Seremonialnya berasa. Jadi selain karyanya, cateringnya juga yang perlu ya. Iya Ya, dong. bener. Jadi sore nih Le, datang nih asisten dekan gitu ya, datang cuma bawain kentang sama popcorn. Wah bacot Le. Kentang popcorn lu pikir gua orang barat, gila lu. Aduh, dari ibu soalnya ini nggak bisa lah. Gimana sih? Yaudah roti yang ada daging-dagingan atau apa tuh namanya, itu burger gitu-gitulah. Jadi barat-barat juga sebenarnya. Lebih berat aja. Lebih kenyang. Kalau kentang sama popcorn dapat kembung doang. Aduh Mas, ya gitu, pasnya gitu. Aduh Mas Ale, aku gimana ngomongnya ke dekan? Iya bilang dari Ale, lu ngomong. Kalau lu nggak ngomong ntar gue naik ke atas nih. Oh iya. Diturutin. Lumayan. Karena gue kebetulan waktu itu gue jadi ketua himpunan seni murni di era itu. Gue dicemplungin sama kakak-kakak sialan itu semua. Gara-gara apa? Ya karena gitu. Karena gue dari awal masuk Paling bacot. dari Ya. pendidikan dasar seni rupa itu kan lu belum punya studio. Hmm. Begitu hari pertama masuk setelah ospek gitu, ya udah gue tinggalnya di studio lukis. Nggak pulang-pulang. Iya. Jadi semua yang anak PDSR masih kabur-kaburan, takut nongkrong di depan, belum berani masuk. Nah, gue udah tidur tuh di studio kayu di belakang, kriya. Kalau nggak, di Grafmur gitu. Gue udah. Dan mereka nggak ada yang tahu kalau gue tuh anak baru. Karena lu pede. Ya karena ngobrol aja sama angkatan 94, 90 ngobrol gitu. Tapi mereka tahu lu anak baru. Nggak tahu, Enggak ngeh nggak ngeh. jadinya. Sangka Angkatan tua ya. sangka 2000 Itu ya. ternyata, Lihat? iya gue disangkain anak angkatan 2000 gitu, angkatannya Rio gitu. Anak 2000 juga sebenarnya seneng-seneng aja ada gue gitu. Terus gue kan nggak bisa kayak Aryo bilang, gue nggak bisa diem. Jadi kayak bikin pameran yuk, bikin ini yuk, bikin itu yuk, ngapain yuk gitu. Terus kan gue kenal banyak sama siapa, sama ini nongkrong. Ya kehidupan kampus lah, aktivisme kampus gitulah Leh. Gara-gara ngemeng-ngemeng lu ya berarti ya. Lu juga lu kan dulu gitu lo, aktivis kampus kan lo. Iya. Gondrong lah, berminyak lah. Wah, gue ada lihat fotonya. Kere juga. jelek banget lah. Dan era itu pas gue liat kayaknya kita keren nih. Pas gue liat foto itu lagi boy, kita jelek-jelek. Anjir jelek iyalah, boy. banget. Kenapa waktu itu ngerasa keren kayak gini? Anjir, celana sobek, pantat kelihatan. Aduh, Pipi celong. kurus tirus. Aduh, nih kayak narkoba banget bentuknya. Narkoba juga enggak dia bentuknya narkoba. Padahal kurang makan doang ya. Emang kemiskinan yang membuat ketengkorak kita berubah. Jadi gue mau ke Bandung. Kakak gue minta duit dong, gue mau ke Bandung. Ada acara di Gor Saparua misalnya. Gila kurus banget dari kampus. Wah ini pasti nih nggak pernah minta duit karena kan kita dapat job-joban banyak, dapat duit. Jadi gue bayar sekolah kuliah tuh pakai duit gue sendiri lah. Nah di era itu gue minta duit, kalau lagi nggak ada, mau ke Bandung atau mau kemana nggak dikasih. Apaan? Tes darah dulu gue.
Ada narkobanya gak nih? Gitu? Iya. Ayo tes darah. Tapi dapat duit abis itu. Ya ayo tes darah. Terus keluar hasilnya. Oh aman. Kasih Emang ini duit. kurang makan aja. Iya. Gitu sih, Bang. Repot dong. Emang ngasih duit aja harus sampai pergi ke lab dulu. Ya kan. Ini duit ke labnya ya kasih. Iya. Kebetulan ini rumah gua sama rumah sakit Pelni itu lihat-lihatan. Iya, tapi kan tetap aja keluar duit buat ngetes. Ya boleh lah. Kalau kan namanya juga kakak kan pengennya adik gue nih baik-baik aja nih. Gue takut kalau gue kasih duit ternyata duit buat begituan kan gitu loh leh. Berarti dia curiga sebetulnya sama lu. Wah parah, parah. Gila. Orang bentukannya begitu. Soalnya rata-rata dulu kalau mau masuk kampus pasti nggak dibolehin sama orang tuanya. Oh gitu. Kalau gua aja zaman gua. Lu ya. kenapa nggak dibolehin? Ya, karena emang taunya kan di IKJ begitu ya. Bandel-bandel. Ya narkobanya juga kuat gitu. Ya paradigma orang lama lah Le. Iya. Kesenian tuh deket sama begitu. Terus kalian gimana meyakinkan orang tua buat kuliah di situ? Kalau gue kebetulan abang gue waktu itu mau masuk nggak diizinin. Tapi malah abang gue tuh temenan sama anak IKJ gitu. Justru gue belajar fotografi ya sama abang-abangan inilah. Begitu mau masuk ya gue dibantuin nih sama abang lu. Yang salah satunya abang gue, terus ada Otan, ada Faru yang emang udah kuliah di sana duluan gitu. Dibolehin lah gitu. Karena Ada abang yang lu ngasih jagain, abang lu ngasih tahu tenang sama Dibilangnya orang ada yang tua. jagain. Ternyata Enggak juga. ditandain malah. Malah Nah, itu tuh, ditandain. yang itu tuh. Oh ini adeknya ini nih, adeknya temen gua nih. Malah dikerjain. Parah. Top. Apaan lu baking gitu. Nggak ada Baking buat gituan lah emang. Jadinya ya. Kalau gue malah gimana ya cara ngomong ke bokap ya gitu. Nyokap aman lah ya. Nyokap udah aman. Gimana ya? Jadi akhirnya gue ngomong abis sungkem lebaran leh. Jadi bokap gue gak bisa marah kan. Pas kelas 3 kelar nih. nih gitu. Gue mau masuk aja Pak. Gitu. Udah cuman bokap cuman gitu. No future nih anak. Udah akhirnya bokap bilang ya udah gue bayarin lo tahun pertama ya sisanya cari sendiri. Jadi udah. Dia soal dari UI. Oh lu udah sempet Udah UI ya. Di UI dulu, Universitas IKJ. Enggak lah, UI beneran UI. apa jurusan apa? Gue sempat di Poltek UI dulu leh. 98. Jadi emang 98 itu gue tadi gue pengen gak kuliah dulu gue pengen santai dulu nih gitu kan. Kagak boleh. Jadi bokap yang marah malah. Nyokap mah santai. Gitu. Ya udah akhirnya udah pada tutup pendaftaran, tinggal itu doang. Iya, Poltek. Gue daftar. Udah Masuk. keterima. Apa jurusan apa? Manajemen apa? Pokoknya mah itu doang deh. Asal ambil. Iya. Karena harus kuliah gitu kan. Iya. Karena harus kuliah. Karena ya mungkin keluarga bokap itu S2, S3 gitu lah. Oh, akademisi Kayak- gitu. Ya gitulah. Terus Gitu. tapi nggak betah. Iya. Pas sampai sono. Jadi kuliahnya lucu sih lah ya menurut gue. Jadi dosennya itu persis sama main di buku. Bilang, gue ngapain kuliah ya? Gue baca buku aja kok gini kan. Oh. Modal ngapalin kayaknya bisa nih. Gitu. Akhirnya gue setiap kuliah gue ke kantin lah. Udah ngobrol aja sampai kenal sama ibu kantin. Bisa ngutang deh. Dapat voucher. Dapat voucher. Asli. Tetap ngobrol. Tetap ngobrol. Itu gak diangkat anak. Disuruh beli sayuran lo subuh. Kata kuncinya ngobrol. Diangkat anak jam 4 subuh suruh belanja lo sama pasar. Tetap ngobrol. Ngobrol ke mana. Gitu. Jadi beneran pas ujian itu ya modal ngapalin doang gua. Karena lu ngerti kuliahnya juga cuma gini Gitu, akhirnya. Jadi buku gua baca gua apalin lah sampai budak gitu. Lumayan sih 3-4. Lumayan. Modal ngapalin doang habis itu mah udah lupa lah. Jadi emang nyari nilai jatuhnya. Setahun akhirnya lu cuma betah setahun. Tahun 99-nya lu tahu-tahu Ya itu, ngelamar. gua kayaknya nggak cocok nih kuliah kayak gini nih gitu. Karena sebelumnya memang lu pengen seni gitu kuliahnya. Itu gue pengen mikir, gue mau kuliah apa ya gitu. Oh, Gitu milihnya sepertinya. akhirnya milih apa ke IKJ dan Akhirnya gue mikir, nih kayak gue kuliah normal kayaknya nggak bisa nih maksudnya dalam konteks cuma nyari ini gitu. Kesenian nih harusnya nih kayaknya nih yang paling cocok nih gitu. Kalau lu Le aman dari awal sama orang tua? Iya, nyokap nggak ada. Waktu itu nyokap udah nggak ada, bokap masih ada. Abang gua bilang, abang gua yang paling tua, dia kan kalau nggak salah masih di Surabaya apa di Malang waktu itu. Abang gua bilang, ini kuliah di mana nih? Semua teman-teman gua udah pada masuk. Wah gila.
Wah kayaknya gak kuliah dulu nih setahun nih gitu. Ngeliat koran abang gue, wah IKJ masih ada nih. Wah IKJ boleh nih IKJ. Wah yang bener. Yaudah deh. Tadinya gue tuh maunya di Bandung. Pilihannya ITB sama ada ITENAS. Iya. Karena ITENAS waktu itu ada almarhum Eben. Eben udah bilang, udah lu di sini aja. Dan gue ngambil seni rupa, kalau ITB-nya gitu, desain, satu lagi di ITENAS itu ada desain produk. Ya Acong tuh kayak gitu-gitu, Acong, Eben, ada siapa lagi? Ya banyak lah anak-anak muka juga di ITENAS. Iya, Riko segala macam. Nah terus udah lu sini aja, lu ngeband apa segala, tenang lu kalau tempat tinggal pokoknya tinggal di tempat gua, kata Eben. Udah nggak usah pikirin kosan apa, nggak usah, udah lu sama gua aja gitu. Wah menarik nih. Terus gua balik ke Jakarta, gua keterima di ITENAS, di ITB enggak. Terus kakak gue yang cewek nomor 2 kan, ini kalau abang-abangnya nggak ada semua, satu abang gue di Belanda, satu lagi di Malang. Anak cowok nggak ada lagi nih yang paling tua gitu. Gimana kalau lo kuliahnya di sini? Ya gue nggak kuliah di Bandung deh gitu. Ya udah, ya keluarlah berita di IKJ ada, gue masuk IKJ. Begitu gue datang pertama, gue tes di hari pertama itu gue langsung mikir, ini tempat gue nih. Kenapa? Ngelihat apa? Lihat situasinya, kampusnya lah, vibe-nya. Vibe. Gue lagi tes hari pertama, gue ngelihat yang namanya Ricky Malau keluar dari studio grafis murni ke tangga desain. Dia keluar, rambutnya gimbal jadi satu, kotak gitu nih. Gue ngeliat dia jadi satu lah. Gue langsung gini lah, wanjir keren banget nih kayak gini nih kampus nih. Nggak lama Jimmy keluar. Jimmy keluar bawa apa? Bawa gayung. Baru kelar mandi. Wancing keren banget nih. Gitu Jimmy masih jambul-jambul gitu ya. Jambul. Agak di cat warna apa gue lupa waktu itu. Terus itu satu. Dan itu kan tesnya kalau salah hari pertama itu ada Jumat. Sholat Jumat. Gue sholat Jumat lah di masjid IKJ. Di masjid Amir Hamzah. Iya. Gue sholat lah. Gila itu ya, dari bukan paling belakang ya. Gue ngeliat visual depannya tuh, wah keren banget lah. Segala macem ya. Tangan buntung, baju bendera Inggris. Sarungnya ada yang dari bendera apa gitu lah. Gue, wah gila nih, belum pernah nih gue ngeliat di masjid ada yang kayak begini nih. Gimbal, mohak berdiri lah. Pada sholat gitu. Wah keren banget lah. Itu visualnya dari belakang kayak, ini dia nih kampus gue nih. Jimmy tuh pakai apa ya waktu itu ya? Gue lupa deh. Pokoknya bareng-bareng sama mereka sholat nih gitu. Pas gue liat dari belakang, gila keren banget nih. Ternyata lagi menghadap. Pada sholat Jumat iya, ya. Lo boleh bervariasi bentukan lo, tapi di satu rumah yang sama tuh waktu itu tuh. Wah, gue langsung liat, wih gila ini dia nih kampus gue nih. Enak juga sih ada orang tes anak baru keluar bawa gayung, itu ngehe lah visualnya kayak gila. Ya kecuali buat orang tua yang khawatir, anak gue. Iya. Semua. Untung waktu itu nggak bawa kakak gue. Kalau kakak gue ngeliat kayak gitu kan, nggak usah di sini deh, mending ini orangnya gini-gini amat semua nih. Kayak berantakan semua. Iya. Terus gue, tapi lu ngambilnya apa? Di era 2000-an, 99 2000-an itu adalah desain itu lagi jadi primadona lah. Iya. Karena banyak dicari. Perusahaan banyak muncul, perusahaan kecil-kecil secara house design. Paling banyak serapannya juga. Itu desain. Ambil desain lah. Oke, gua tes, kumpul semua, udah keterima. Semuanya. Oh, anak kria siapa? Oh, anak kria kayu apa gitu. Anak lukis, wah dikit banget. Semua dikit tuh. Gua kan ngambil desain. Gua lolosnya di desain. Begitu. Desain mana? Semua angkat tangan satu. Ini. Satu hall ruangan di atas tuh. Rektorat. Wah, gua mau angkat tangan. Anjir. Kayak jadi gak keren. Kok terlalu banyak. Banyak banget sini. Heboh. Enggak. Pindah. Bubar semua. Gue samperin tuh dosen. Mana tadi dosen lukis. Ini dia nih. Wah, Mas Aji tuh namanya waktu itu. Mas, aku mau pindah boleh gak? Dari mana? Saya dari desain. Kemana? Ke lukis. Oh bisa. Pindah ke lukis. Bisa. Ganti nomor gue. Nomor kemahasiswaan gue hari itu ganti. Kok semudah itu pindah jurusan? Karena dari
kalau gue dari lukis atau yang lain pindah ke desain Desain susah karena karena udah kuotanya banyak udah ya. banyak banget. Oh, Dan karena gue pernah lihat laboratoriumnya yang komputernya gitu doang. Jadi anjir, ganti-gantian lah. segini banyak orang yang kan gue mau belajar kalau desain belajar komputer lah ya. Gila lu udah era 2000-an masa lo masih manual mulu gitu. Wah, ini laboratoriumnya gini kayak enggak nyampe nih, enggak nyandak nih kayak gue nih. Udahlah, gue kelukis. Nah, selama gue kuliah, keluarga gue taunya gue anak desain. karena lu nggak pernah bilang gue pindah jurusan. Enggak. Terus bawa pulang kenapa bawa lukisan terus? Iya dapat nih ngelukis. Pulang lagi bawa lukisan, belinya kok beli kuas gitu. Iya, biasa dapat di sana masih gitu. Taunya kapan mereka lu? Semester 6 dikirim surat dari kampus, jebret ada nilai. Seni murni, seni lukis, angkanya keluar ujian. Baru tuh. Lah, lu kenapa ngambil lukis lah? Wah, lu mau jadi Patinosidin kan? Gue wah enggak jadi gini, udah gue duduk makan lagi makan, ya udah rame, ya udah jelasin, ya, dilukis bisa beda ini gitu. Mereka Itulah. kenapa buka surat lu? Ya kan datang, Saleh itu ditujukannya kan ke orang tua. Oh, ke orang tua bukan ke lu ya? Kan. Dan gue nggak tahu kenapa cuma semester itu yang dikirim ke rumah. Untungnya dari awal nggak dikirim ya? enggak. Nyasar. Gue tahan di bawah paling mana Selama 5 semester akhirnya berhasil. Salah, pas datang surat dia lagi nggak ada. Lagi ngobrol di rumah Aryo. Jajan ke rumah gua, Boy. Bangsat emang lo. Tapi ya dari situ gue lukis. Tapi gini, pada saat gue masuk, abang gue juga bilang gitu bahwa udah nih, lo yakin nih Leh jadi seniman gitu. Oh. Dulu gue pernah digituin. Pada saat gue minta duit, gue mau ikutan pramuka. Ibu gue waktu itu tidak punya uang cash, harus ke bank. Era dulu kan gak ada kartu, Iya. gak ada ATM. Repot harus Harus ngambil ke bank. duit. Ke bank tuh buka jam 8. Bank buka jam 8. Tapi kalau misalnya gue mau ngambil, gue harus berangkat jam 6 kan gak mungkin. Ya gue minta duit gak ada. Ya gimana dong? Udah pakai baju pramuka, teman gue udah di bawah semua. Wah gimana nih? Abang gue panggil sini. Gue minta berapa? 70.000 misalnya. Oh ya, gue kali 3. Tapi lu sampai tua jadi pramuka ya? Gitu. Gue diem lah. Hah? Wah, setelah itu gue dewasa. Gue turun ke bawah, geng, gue nggak ikutan persami. Hah, gimana sih Le? Lu kan kita udah latihan. Kagak bisa pokoknya. Gue naik ke atas, gue ganti baju, gue nonton apa? Gue nonton itu weekend. Kalau gue nonton Doraemon. Waktu itu Doraemon nggak gue lihat sebagai Doraemon. Kepala gue muter berpikir, iya juga ya. Emang gue mau jadi pramuka sampai gitu Le. Sampai gue ngikutin cerita film itu, kartun itu. Jadi dari situ pertanyaan yang sama dengan orang yang sama di ketika gue masuk kampus. Lo yakin jadi seniman? Yakin gue. Ya udah, lo siap-siap susah ya berarti ya? Iya. Oke. Gitu. Kakak lu sungguh mendemotivasi mulu ya? Enggak, dia memang menurut gue bukan demotivasi. Dia sangat ya dia eksak banget gitu. Jadi logikanya udah ini yang bakal nanti lo rasain, Iya, lo udah konsekuensi oke, lah ya. konsekuensi, lo Udah terima siap resiko, belum? lo udah siap belum? Harus gitu loh. Kalau gue belum siap, wah ini anak belum siap nih, gitu. Tapi kan kalau soal urusan pramuka, apa urusan sampai seumur hidup jadi pramuka? Ya karena waktu itu gue ngoyok banget gitu. Emang segitunya. Ya udah deh, nih anak kayaknya hidup di pramuka aja lah. Tapi padahal kan kalau pramuka buat anak kecil lu kayak seneng-seneng sebetulnya kan? Iya. Nggak juga sih, gue sih ngaco sih kayaknya waktu itu gara-gara ikut pramuka sih. Terlalu menjiwai lu Rusuh. sebagai pramuka. Ya pilihan gue yang emang isinya yang rese-rese aja. Nah di pramuka tuh isinya preman-preman, rese, yang rusuh deh pokoknya. Nah gue di situ tuh biasanya ada. Grupnya. Oh gitu. Lu bisa semapur enggak? Ngetes gue lu. Bagian set. Ngetes gue lagi tai banget. Gudeg berapa emang? Gudeg berapa? Regu lu banteng apa singa? Persami. Berarti lu udah banyak dong ini apa? Patch gitu. Ya gue ikutan jambore gitu-gitu. Iya, lu punya banyak patch gitu yang Iya, ditempel. jambore itu Iya. mengikuti jambore itu pilihan. Dari Sekolah area regional apa baru lu bisa ikutan jamborenya gitu. Habis itu memutuskan jadi atlet gagal juga, masuk IKJ sih, ketemunya Aryo nih. Si sport banget. Tidur pagi mau jadi atlet. Itu atlet begadang namanya. Jadi atlet seni lah sekarang. Jadi atlet seni aja. Tapi pas abang lu ngomong gitu lu bilang sanggup gitu. Sanggup gue bilang. Lu udah kebayang emang ke depannya bakal gimana?
udah kebayang. Terus gue gini, kebetulan dulu tuh gue dapet gak tahu ya, menurut gue karena gue paling deket sama nyokap, jadi nyokap gue tuh dulu ngelukis lah gitu. Semenjak nikah sama bokap dia berhenti melukis gitu. Jadi gue belajar gambar apa segala macam dulu diajarin kakak gue sama nyokap gitu lah. Jadi dari situ gue ngambil IPA di apa sama guru gue dijorokin ke IPA, akhirnya cuma lu bisanya di sini, yang lain ngaco lo, bahasa apa segala macam ngawur. Dulu pokoknya yang kimia apa segala macam lo oke. Gue masuk IPA ya masuknya ke kesenian, ya ngaco. Jadi emang udah kacau. Tapi kalian semua lulus? Enggak. Dia doang. Lu berhasil ya melewati godaan itu. Alhamdulillah iya. Lu berhasil. Dia godaannya lebih gede. Apa? Sinema ya. Iya. Kerja kan. Itu gue last minute sih pokoknya, kalau nggak salah itu tuh peraturannya 6 tahun nggak lulus ancamannya pemutihan, kalau nggak drop out gitu. Jadi digeber banget semester terakhir itu magang sambil TA pada saat itu gitu. Karena udah habis waktunya. Mau nggak mau harus dikelarin gitulah. Kalau nggak salah dulu sempet lagi ada project sama Aryo juga, Monday Med Class, sampai Sam udahan dulu ya, gue TA dulu nih. Wow, udah kusut lah. Sampai eksim, stres gitu. Oh, gara-gara stres sampai TA eksim. ya, karena emang nggak tahu ya, ribet banget. Magang di waktu itu ada di stasiun TV, terus harus TA juga, penulisan juga dan seterusnya. Tapi yang bikin lu semangat pengen lulus apa? Oh, ini jadi flashback lagi nih. Waktu itu nyokap kan emang mungkin takut kali ya. Gue tuh diantrin beli formulir ke UPH, bayangin, Trisakti, terakhirnya IKJ. Ya sama visualnya kayak gitu. Gue mau beli formulir tapi seniornya begitu visualnya. Nyokap tuh kayak astagfirullahaladzim gitu. Oh, karena lu bawa orang tua. Iya, kebetulan kalau di IKJ kan kantor nyokap dekat di Pejambon waktu itu gitu. Yaudah mama sana mama temenin, yaudah. Justru matanya berkaca-kaca gitu. Tapi harus lulus ya mas gitu. Ya udah jadi kayak mau nggak mau deh gue anak harus, gue lempar ke neraka. Kalau pas UPH gitu kan masih rapi, bersih-bersih gitu. Kayak uang papa habis katanya kalau di UPH. Ada lapangan basket gitu kan, bagus banget. Terus begitu IKJ shock kayaknya. dia ngelihat apa? Apa yang bikin dia Iya, pada saat itu ya tampilan pakai kutang, terus cuma celana pendek jeans tapi rombeng-rombeng gitu kan. Visual Iya, yang kayak nggak ada gitu-gitu. umumnya di Nggak kayak tetangga pada umumnya. Iya. Gitu. Sendal jepit gitu kan. Waktu itu sih masih boleh. Kelas sendal celana pendek terus pakai sendal jepit masih boleh. Nyokap Kalau lu sobek-sobek kayaknya bodo amat gitu. Yang penting masuk kelas. Gue pernah dibangunin soalnya sama ada Bang Kusdon. Jadi karena malamnya produksian gitu kayak gini di Studmin, kecapean tidur tapi pagi ada kuliah pagi. Bangunin sama dosennya. Bang, kuliah. Nah, lo bayangin lah. Itu gue tiap hari. jadi dosennya yang bangunin mahasiswa. Iya. Asik kan? Asik kan? Ada tuh yang nyeselin dosennya, yang sok-sok bangunin. Oh iya, bentar mas, gue cuci muka dulu. Ambilnya pakai sendal, pakai celana. Baru bangun muka, baru bangun. Pas gue masuk, gue duduk. Oke, kita selesai. Dosennya gitu ngeselin nih. Emang udah selesai jadi. Lah gue nggak lihat jam kan. Gue pikir baru mulai dia tuh ngebangunin asal iseng. Enggak, gitu. udah. Iseng. Iya, iseng. Dia ke toilet, dia nyamperin gue tidur. Dia lihat berarti pas dia masuk, oh tidur tuh biarin aja ntar lo. Gitu. Pas dia mau kelar baru dibangunin lah. Udah selesai baru dibangunin, suruh masuk. Udah selesai, gue absen doang. Tidur lagi kalau nggak ke warung. Gitu. Tapi nyokap lu nggak yang yakin kamu mau masuk sini? Ya gimana, soalnya kan dari abang gue waktu itu nggak diizinin, tapi kayak mungkin ya emang kepengenan banget. Iya. Terus gue dari SMA juga udah sering dicekokin sama kamera gitu. Gue dari SMA suka bawa kamera buat foto segala macem. Ya jadi seneng, terus ya udahlah, nyokap udah pasrah juga mungkin tadi bahasanya gitu. Pasrah cuma tapi lulus ya. Itu mulu sih yang itu makanya karena pegangan lu itu. Iya. Lu janji sama nyokap. Jadi kalau nggak kelar bayangan gue nyokap jadinya. Berarti lu masih ingat orang tua. Alhamdulillah. Nah yang dua ini enggak nih. Jangan liat gue lo boy. Lu liat gue. Tapi akhirnya gue nyesal sih. Kan? Sebenarnya nggak lulusnya karena
ternyata lulus itu emang salah satu kebanggaan orang tua le. Iya. Lu yang bikin lu nggak lulus apa? Gue berantem sama Kajur le. Berantem kenapa? Jadi di terakhir itu SKS gue itu jadi karena silabus baru, gue dihitung silabus baru. SKS gue 40 SKS dihilangin, jadi gue mesti kuliah lagi. Iya itu Oh, tahun berapa tuh? Apa ke tahun keberapa lu mesti kuliah lagi? Tahun terakhir le. Kan capek 40 SKS iya, kan. bisa 2 semester ya. Kalau 2 semester le. Terus? Tuh. Udah ini lama-lama gue kesel juga. Udahlah, gue nggak lulus juga nggak apa-apa, hidup gue gini-gini aja, gue bilang gitu. Maksudnya gue tetap bisa jalanin hidup gitu. Ya emosional sih gitu. Dan lu nyeselnya baru kapan? 6 tahun 7 tahun lalu lah. Kan Baru apa? Sama ini udah punya bocah le. Oh. Ntar gue jadi nggak bisa nyuruh anak gue kuliah lagi. Iya, karena bapak aja nggak lulus itu. Nah, sama orang tua lu waktu itu nggak ini. Kan lu dari Jadi Poltek abis berantem itu gue langsung pulang, gue ngomong sama nyokap. Minta maaf dulu sih pasti. Bokap lu masih ada waktu itu? Bokap gue ada. Masih ada. Masih ada. Nah kan lu Gue waktu gak itu ngomong sama nyokap, sama bokap. enggak ngomong. Gue apapun pasti ngomongnya sama nyokap. Iya kayak gitu deh. Terus Nanti nyokap yang ngomong sama bokap. Nanti nyokap yang ngomong sama bokap. Gitu. Lu nggak inget waktu sungkem di lebaran minta izin masuk IKJ apa? Kan dibayarin setahun doang. Ya tetap aja kata. Ayo sungkem lagi. Kita ulang yuk katanya. Enggak, tapi sungkem akhirnya. Pas sungkem gue ngomong lagi sih. Pas lebaran Pas lebaran lagi dong. Aku nggak lulus. Jago dia, tahu momennya emang. Mau marah? Tricky lah, harus tricky. Momentum. Keluarga Jawa dulu. Harus tricky emang. Bokap lu, nyokap lu apa komentarnya? Nyokap tuh cuman bilang, yang penting lu jangan narkoba. Ya. Gitu. Jangan bikin mama kecewa, udah gitu dong. Berarti dia nggak kecewa ngelihat Nggak. lu nggak lulus pun santai aja. Santai. Buat dia yang kecewa ya kayak lu ya narkoba itu kecewa pasti dia. Tapi Bokap- kecewa itu sebenarnya banyak sih Le. Bisa Iya. jadi sebenarnya dia kecewa, makanya gue nyesel. Bokap lu Iya. gimana komentarnya? Gue diam aja kalau udah nyokap aman gue. Gitu. Tapi terakhir juga dia seneng-seneng aja. Lu kenapa Le? Ya dia berantem sama lah. berantem. Sama Ya, siapa? Umur segitu emosional lah Le. Sama siapa? Sama dosen major terakhir gua. Jadi Apa gua tuh? semua udah beres. Major Lukis. lukis. Berantem karena ada beda pandangan persepsi mengenai bagaimana karya itu harus dibuat. Jadi gue udah dapat referensi banyak di luar. Gue bikinlah beberapa karya lukis yang pendekatan yang ke Asia, ke Cina, ke Thailand gitu-gitu. Yang pendekatan karyanya tuh memang pendekatannya yang tidak berbentuk sebuah ruang. Nah, meniadakan ruang kayak gitu-gitulah lah. Terus dosennya bilang, wah kamu tuh kalau bikin lukisan tuh harusnya yang ini dong, nih ada ruangnya apa segala macem. Nah sementara yang seangkatan gue bikin yang kayak gitu, misalkan nah ini kamu kasih foreground lagi atau layer apa lagi, dibikin lah sama teman gue. Nah itu lulusnya cepet tuh. Nurut. Gue nggak bisa. Besoknya gue gitu lagi. Gue jelasin lagi, gue display, gue karyain lagi, gitu-gitu. Dia marah-marah. Terus gue bilang akhirnya endingnya udah 3 kali pertemuan gue bilang gini deh Bu, kalau seandainya saya menuruti apa kata ibu, maka lukisan ini adalah lukisan pesanan. Ibu beli dulu. Wah marah lah dia. Keluar, gue bikin surat, tulisan tangan. Waktu itu nggak ada handphone tuh, belum ada foto sih Syaul. Gue mengundurkan diri. Dari KJ, bla 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 bla. Gue kasih ke dosen. Dosen baca ke Kajur, apa dan segala macam. Telepon. Balik lo, nggak bisa. Nggak lama dosen nelpon, Kajur telepon, dekan telepon. Sampai ke dekan urusan. Saleh, apa kabar? Baik Bu. Saleh lagi di mana? Oh saya lagi di Tebet. Kenapa? Ini enggak. Saleh ke kampus dong. Kita mau ngobrol baik-baik nih. Kamu jangan sampai. Saya nggak bisa. Kalau selama masih ada pendekatan dosen yang kayak guru meminta anak yang menulis huruf A sama persis kayak gurunya, gue nggak akal bisa. Gue bilang, buat apa gue kuliah? Gue gitu. Kalau masih ada di wilayah itu tahapan di IKJ, gue makanya mengundurkan diri. Era itu gitu Le. Terus akhirnya cabut gue bikin pameran Jakarta 32, bikin apa pameran Jakarta apa segala macam. Udah ketemu
habitnya, ruangannya, lingkupnya yang di luar udah begitu. Walaupun itu sebenarnya pendekatan-pendekatan yang gue dapatin di KJ. Yang buat laboratoriumnya itu adalah kampus di KJ. Dosennya nggak bisa terima. Ya memang jadinya kesenian terlalu baku ya. Enggak, pada saat itu kebetulan memang udah berumur banget juga dosennya. Jadi dia berpikir bahwa pendekatan ngasih kuliah tuh kayak gitu. Yang datang cuma, ayo kamu presentasi, enggak gitu nih, gitu-gitulah. Dari awal situ aja gue udah langsung, berantem ini mah rasanya gitu. Iya Bu, kalau tahun segini kan kita kan begini. Kalau pakai pendekatan yang historinya ini apa segala macam, iya saya ngerti gini-gini. Jadi debat. Tapi kan memang itu ruangnya. Iya. Kalau lu SMA lu belum tentu. SMP nggak apalagi. Ya ngikut aja. Baru belajar juga SD baru belajar bahasa. Ini udah mahasiswa. Lu treat sama kayak gue anak SMA, anak SMP. Ya gak bakal mau lah. Gue bilang sini bayar dulu. Gue ikutin. Ngamuk. Itu namanya lukisan pesanan. Dan itu dalam konteks lukisan pesanan di dalam seni rupa. Itu adalah strata yang paling rendah. Iya. Makanya dia ngamuk. Gue gak terima. Gue juga gak terima. Gue bilang. Lu pernah ketemu lagi sama si ibu itu? Jadi gue ada kuliah waktu itu. Kayak apa ya, percepatan ya. Apa sih, ekspres. Akselerasi. Kuliah lah. Yang ikut Batman, Bondi, anak-anak angkatan 95. Orang-orang bermasalah. Enggak, bukan bermasalah ternyata. Jadi S1 itu adanya tahun 97. Kalau nggak salah. Iya, Dan dimulailah tahun 97 itu. Dan sebelum 97 adanya D3 semua. Nah, pada mau ngambil S1. Ambillah S1 jadi kuliah lagi kita. Nah, ketemunya kan anak-anak lagi kan. Jadi seru. Ini kuliahnya seru. Nih enak nih, udah bayar aja deh gue. Bayar. SKS gue mah udah memenuhi S1. Banyak mah lebih dari S1. Udah tinggal tugas akhir. Gue keluar, akhirnya gak beres juga. Gue pameran tunggal. Semua dosen gue bilang, ini seharusnya S1 kamu. Ini bahkan bukan S1. Ini S2. Karena tema wacananya apa segala macam ini udah harusnya riset. Tidak diperlukan riset dalam konteks S1 yang segitu dalam gitu. Tapi secara gelar lu gak punya. Enggak. Asik ya. Si ibu itu bilang apa pas kan lu ketemu lagi setelah lu resign itu? Resign lagi. Kan mengundurkan diri. Iya. Ya. Aduh, kamu lagi katanya. Gimana Bu? Siap-siap ya. Debat. Ngomongin sejarah apa. Tapi kan karena gue barengan sama angkatan 90 apa segala macam. Wah, lebih seru nih. Gue trigger ke sini, yang ngomong pasti doi. Kalau gue trigger arahnya ke sini, nah yang ngomong pasti doi nih. Jadi banyak tuh. Dia kayak diserang gitu deh. Dikerubungin. Iya. Jadi ya udah aman gue sebenarnya. Gitu. Tapi ya bener kalau ngomongin nyesel apa segala macam ya nyesel sih. Tapi di era itu gue tidak nyesel karena gue kayaknya masih alhamdulillahnya gue sampai sekarang masih kayak punya pendirian bahwa dalam konteks pendidikan atau akademik itu yang seperti itu. Dalam konteks akademisi juga harusnya juga banyak riset. Dalam konteks riset juga dipertanyakan apakah dosen yang waktu itu mengajarkan gue juga punya riset yang cukup panjang yang bisa gue pelajari gitu-gitulah lah ya. Jadi dalam konteks akademisi masih arahnya ke situ. Jadi ada jiwa-jiwa brengsek gue itu yang kayaknya lebih porsinya lebih besar lah. Ya, dan dibanding kayak dia nggak apa-apa lah ikut aja deh gue. Namanya juga. Ya lu kenapa bikin gini sih boy? Gitu. Disuruhnya begitu boy udah yang penting gue biar lulus. Nggak, gue nggak bisa tuh kayak gitu. Gue balik ke kampus ada kolaborasi gitulah sama seniman dari mana? Yang mana? Dari Australia. Udahlah, gue kasih S1 aja deh lo katanya. Nah, gak mau gue. Ya karena nurani lu gak ya dalam konteks kesenian lah. Iya, sebagai seniman lu kayak ngerasa apa gak ikhlas jadi gitu nih. Ya. Dan teman sekelas biar nggak nyesel, ini yang pengen yang pengen ikutan naik kelas seperti bintang tamu kita, silakan ikutan campaign TTS teman-teman sekelas. Daftar dulu di website www.authenticity.id atau scan barcode yang ada di kumisnya Gigi. Asik. Scan barcode di sini. Iya. Itu ya. Setelah daftar teman sekelas bisa dapetin merchandise yang berkelas dari Authenticity. Ya sebelum ngobrol kita break dulu buat games. Ya ini tebak musisi. Gua bakal kasih lihat gambar nanti lu tebak ya. Kira-kira ini apa nih, band apa nih? Atau musisi apa? Coba.
House. Saya Apa? rumah sakit. Betul. Hey. Ini rumah ini lagi sakit nih, ada termometer, ada pil. Oke. Ini kayak psikotes Bang, baru ini- masuk kuliah. Rumahnya di atas. Tebak-tebakan Iya kan semuanya. nggak Harus perlu ya? nggak perlu di bawah atau di Oh, iya, iya. atas. Iya. Gue kirain harus. Yang harus. Kalau ini mah harusnya gampang nih. Ayo Gigi itu udah ada gitu-gitu tuh. Apa tuh? 420. Bukan. Enggak deh. Ada lagi band yang angka-angka gitu, keywords atau petunjuk gitu. Angka-angka itu tuh berapa tuh? Apaan? 10, 2, 5. Nah itu 10.25. 10, 2, 5 apaan leh? 10 to 5. nah itu. Oh, 10 to 5. Ya, ya. Nah, kalau ini Itu berapa tuh? Terakhir 4 ya? 3. 3, 4. 4. 15, 19. nah itu Saya. tadi. Dewa 13. Ya masa Dewa 13. Dewa 19. Dewa 19. Dewa 19 tuh, Gi. Iya. Kurang banyak gue. Dewa 13. Kan lu udah bener tadi itu. Kurang 6 boy, kurang 6. Kan lu udah bener tadi 19 Zeus. Itu kan apa lagi malah? Zeus apa ya? Itu kan gambar Zeus, gue terlalu ini lah. Iya. Nah, kalau ini. Aduh. Dongker. Iya betul. Hebat. Nah, kalau ini nih, ini kemarin ada yang bisa nebak juga. Kalau kalian bisa nebak nggak? Anjir, Ungu. Apa? Ungu. Wes betul. Tapi mukanya soleh. Tapi jaketnya kulit. Iya. Mengecoh. Gue pikir kaseto tadi. Gua parkur dong. Wih. Iya juga. Ungu ya, udah gitu doang kan? Iya, gue udah gitu dong. Emang ya itulah selera tim kreatif kita ya. Dari timnya Raffi Wibi Studio. Studio, oke. Udah tahu Oke. nama PH-nya? Nama PH-nya dari nama orang. Apa? Itu Raffi Wibi Studio. Nama orang. Itu si Raffi itu. Berani-beraninya dia memakai nama sendiri. Lo kalau bikin nama apa, Le? Gua nggak ada lagi. Oleh-oleh. Ya, oleh. Kayak toko dong. Isi merchandise. Jadi kita pitching sama siapa? Tok. Oleh-oleh. Oleh-oleh studio. Anjing. Saul EH leh. Soul. Jadi kayak klinik ya. Lihat-lihatan dong ketawa ya. Asik ya. Hancur. Mau bikin album baru lagi ya? Album belum. Rencana mah. Berencana. Lagu workshop dulu apa segala macam. Udah workshopnya. Sempet. Sempet ya. Sempat. Sempet. Yang Terus? penting ada sempatnya. Terus gara-gara ini nih Arab satu nih sibuk nih. Salah satunya. Saleh satunya. Terus workshop sudah menghasilkan apa itu? Menyaksikan demo-demo lah. Ya, Berapa lagu? yang udah kelihatan bentuknya sih 1. Bentuk ya. Heeh. Gitu. Nggak mau kayak dari V2 ke Agder Plus ya, kelamaan. Maksudnya? Ya lu makanya sekarang bikin lagu karena lu nggak mau kayak kasus dari V2 ke apa sih Agder Plus yang Enggak ada kepikiran begitu sih, Leh. karena memang pengen aja. Heeh. Ruangannya, ambience-nya. Mm-mm. Ya itulah Gitu. bikin lagu kayak gitu. Dari album 2 ke ketiga yang 13 tahun itu sempat mau membubarkan diri nggak sih di Adams? Kagak Enggak lah. pernah. Jadi nggak pernah menyebutkan kita akan membuarkan diri. Meskipun lama nggak bikin apa-apa, memang dari dulu nggak ada niat bubar ya. Enggak ada, Leh. Wacana untuk ini mau dikelarin aja atau enggak misalnya. Iya. Itu kan membubarkan diri lah ya mungkin. Iya. Tapi karena gue tinggal berdua sama Aryo waktu itu. Itu mah album 1 kali. Album 1 malah bahkan. Oh dari Keluarlah album kedua. Oh yang tinggal lu berdua. Lagi 3 gue ngobrol. Gimana, Leh? Terusin apa enggak nih? Gitu. Akhirnya terusin. Terusin. Emang album kedua Benny udah nggak ada? Udah Benny enggak. Enggak dong. Udah, Arfan. Oh iya. Iya. Oh meskipun ada lagu Hello Benny, Itu jauh sebelum itu bikinnya. Jauh. oh jauh sebelum Benny cabut. Heeh. Yang waktu itu bikin lu mau ngajutin berdua apa? Nggak tahu ya. Kalau gua waktu pas sama Aryo karena range musiknya juga lebar ya. Mm. Tiba-tiba dengerin metal, tiba-tiba dengerin power pop,
Tiba-tiba dengerin yang cuma choir doang. Tiba-tiba Sebenarnya jadi kayak apa aja didengerin lah. jadi ya nggak tahu ya, mungkin memang didikan tongkrongannya begitu ya. Pas zaman di kampus gue berdua sama dia, terus seliweran informasi apa segala macem, jadi range musiknya tuh lebar. Nah gue mikir harusnya sih Adams nih secara kedepannya tuh bisa ngapa-ngapain lah, bisa ngaco-ngacoan gitu. Enggak. Karena dari awal sebenarnya nggak terkotak mau musik apa itu. Musik apa lah, rock aja gitu. Cuma benang merahnya rock aja. Distorsi main sih gitar, sebenarnya. iya distorsi sih. Sebenarnya karena main gitarnya emang bisa distorsi doang. Kalau main sebenarnya genjreng Clean gitu enggak jago kali. jelek lah. Tangannya kayaknya nggak diciptain buat itu nih. Gitu. Ayo. Cuma baru beli efek baru. Iya. Kebendaan. Nah dari album 2 ke 3 yang membikin kalian ya santai banget apa tuh? Mulai itu sebenarnya dari 2009 tuh udah bikin lah. Udah bikin. Tapi banyak kepotong nikah gitu-gitu, urusan-urusan sendirinya. Ya, terus waktu itu Apoy juga resign kan. Terus nikah pada punya anak kayak gitu-gitu lah. Ngurus. Timingnya nggak ada yang pas aja dulu. Gitu. Tapi yang gue rasain waktu itu ya grup tuh sepi, sempet yang kayak gitu. Hidup kalau ada yang ulang tahun doang. Selamat ulang tahun. oh di grup WhatsApp tuh. BBM. Oh ya BBM. Namanya ya. grup ulang tahun. Masih kayak gitu. Gue Cuma tanya di mana kan? Waktu itu masih dari Bangka ke Kramat Pela, Ale di Tebet, Almarhumah dulu masih di Trans 7 gitu-gitu dah. Samperin, udah tapi nggak ngomongin band lah gitu. Ulang Samperin tahun aja dong. gitu. Karena Karena kangen kali ya. Udah gue pengen ketemu Aryo, udah samperin gitu. ya. Terus kadang nanti jadi ikut gue yuk, bantuin yuk. Jadi tau lah ada studio Aquarius, dulu ada studio mixing di sini dan seterusnya. Kalau Ale ya tetap dengan keseni rupaannya gitu pada saat itu. Gitu. Gue samperin. Iya, lagi sibukan sendiri-sendiri saya juga lah ya. Iya. Gitu. Itu si Monday Mad Class tuh di sela-sela kevakuman itu. Udah sebelumnya Oh, udah itu ada. sebelum. Album kedua ya. Habis album kedua. Iya, lama habis ya. album kedua. Habis album kedua, bener? Iya dong, abis album kedua dong berarti. Iya. Oh itu lebih lama bikinnya leh. Sama. Itu emang nggak ada target apa-apaan kalau itu. Itu mah Isinya ngaco juga isi. Iya. Berarti si Agdar Plus tuh dari 2009 udah ada materinya. Materinya udah ada. Rekaman seriusnya di tahun berapa sih Agdar Plus? 2014 ya? 2015 ya? Ya 15-16 itu deh. Ya gitu deh. Lumayan jaraknya. Sampai dulu tahun berapa ya? Gue bertiga, gue, Aryo, Almarhumah, iseng aja jalan-jalan sampai ke Tanjung Lesung. Aryo bawa MIDI, bawa laptop. Ya gue bawa laptop. Ya udah. Pas lagi ada waktunya aja. Terus ya karena jalannya begitu kita nggak prediksiin. Uset, ini mah truk doang yang jalan. Dia muntah, udah pulang. Nginep di Anyer pulang. Iya itu. Nah, gue nggak ikut. Bikin. Dia lah nggak bisa. Dia nggak bisa. Paling mereka gue suruh tinggal di villa gue aja. tetep ngehe. Nggak ikut tetep. Lu lagi Nggak, ternyata 2 jam sebelum. Nggak ada, gue nggak punya ternyata. Lu lagi sibuk apa, Le? Lupa lah gue lah. Biasa pameran, kalau nggak ngapain, nyiapin. Bikin acara bikin apa segala. Iya sama. Lagi itu juga jadwalnya Watchers tuh lagi parah banget emang. Iya. Ya. Keluar negeri mulu gitu. Residensi dan Residensi. Emang ini juga leh. Emang dikasih waktunya mungkin emang baru itu sih kalau gue. Segampang itu sih gitu. Waktu Agdar Plus keluar pun nggak ada pengen nggak ada harapan pengen tur lagi, jalan lagi ya band. Nggak kepikiran sampai situ sebenarnya. Kalau gue target gue masih bisa bikin album nih, udah gitu. Lebih ke ya bikin karya aja. Gitu masih Sebagai bisa unit musik bikin karya. Jadi bukan yang kita keluarin Agdar Plus nanti promonya begini, strateginya gini. Nggak ngerti lah, lebih nggak ngerti lagi gitu-gituannya. Bodoh Kayak amat. kepikiran sih dari dulu juga nggak mikir gituannya lah. Semua album yang kalian keluarin gitu ya, nggak ada yang strateginya apa abis ini. Gini, di Agdar Plus itu sempat teasing, kita godain orang yuk. Caranya gimana? Diperdengarkan ke itu orang. Juga dari Hasif itu. Hasif. Idenya Hasif. Idenya Hasif malah. Kita teasing nih, kita dihapus semua IG-nya gitu. Itu Hasif tuh. Hapus semua. Gitu. Keluar satu yang orang cuma kasih teaser dikasih per lagu ke siapa gitu. Nah setelahnya dikasih dengar dulu ke orang teman-teman.
sambil dengerin sambil habis itu mereka Komentar. Nah, itu Asik works juga tuh. Itu works tuh. Orang pada Ternyata. gitu. Ya bukan dari kalian keinginannya itu. Enggak juga, enggak ngerti juga. Dan kita tawa-tawa aja. Si Hasib waktu itu masih jadi manajer atau udah enggak? Masih. Masih. Oh, masih jadi manajer Masih. waktu itu. Masih. Sebenarnya sampai sekarang juga kita masih bantuin apa kalau butuh perlu apa kita ini apa Masih masih. sama. Mm-mm. Sama. Gitu. Yang pecahnya tuh momennya si di TikTok itu. TikTok tuh yang mana? Apa yang lagu kalian viral si apa Timur dipakai itu bukan sih? Gue malah nggak tahu leh. Iya. Gua nggak punya Nggak main TikTok. Gue malah nggak tahu orang. Oh ini viral itu. Gue mana ngerti. Nah itu tuh juga aneh tuh Leh beberapa kali. Boy apaan? Misalkan Sari kan ada TikTok. Rame tuh kemarin tuh boy. Viral tuh. Nggak paham gue. Karena gue nggak ada di TikTok. Nggak punya juga. Jadi nggak tahu tuh kalau ada yang apa lagi dipakai buat ini. Lagi rame sih ini. Lagi gitu itu kita nggak tahu. Kita nggak paham. Tapi lu dikasih tahu Timur kencang banget. Misalnya. Iya. Terus kayak Iya. waktu itu misalkan informasinya main sama Wizard katanya rame gitu. Ramenya di sebelah mana gue gak ngerti ya, beda pojokan nih kayaknya nih sama gue nih gitu. Mungkin Ya kitanya emang orang ngeliatnya apa, kita ngeliatnya apa, nggak ada apa-apa sih di gue gitu kan Leh. Kurang lebih begitu. Jadi kalau sosial media itu kayaknya ya yang sangatlah mengerti dan era itu ya menurut gue Hasif. Karena kita beneran anjrit sosial media kita mah asal-asalan banget nih gitu. Dan kayaknya sampai sekarang kita nggak ada yang megang leh. Nggak ada emang? Itu sekarang akun IG-nya di Adam siapa yang megang? Ada Manager. di manajernya. Iya. Pokoknya Si- ada. Ada lah. Gitu. Tapi paling biasanya postnya dikasih tahu dulu. Post ini gitu. Oh iya udah gitu. Saya nggak ngerti. Kadang-kadang ya kalau lagi ada ide bikin bikin yuk. ini, gini gitu. Tapi kalian sadar nggak bahwa ternyata penonton di Adams tuh masih berlanjut ke yang bocah-bocah. Nah itu Menyadari setelah Menyadari. Actor Plus. Iya, setelah Attack Iya. Plus. Pas manggung lihat, Hmm. kok muda-muda banget gitu ya. Pas nanya anak SMP, Leh, misal Ecang nih, Rezar gitu. Ini ponakan gua, umur berapa lu? Gitu. SD mas, kelas 6, SMP kelas Dan ada yang 6, nyari kelas 2. sendiri juga leh. Ada yang nyari sendiri, ada yang dari kakaknya, ada yang dari bapaknya gitu. Ada yang dari Mau foto, hah gitu-gitu. tau dari mana? Gitu. Sampai anaknya Ricky juga ya. Anaknya Ricky. Ya, yang Oh, ya cewek si itu. Abi. Kara. Ya, karena Gue gak tau mungkin ada yang dapat dari orang tua. Karena beberapa kali kita main ditaruh di atas pundak, Iya. nyanyi gitu. Nyanyi terus Leh. Hafal tuh anak kecil bocah tuh. Anak lu suka nggak? Masa-masa paling. Masa-masa. Anak gua Dia masa-masa juga nih. masa-masa sama esok. Tidak. Itu sekarang kalau jalan itu pasti setelan itu leh. Sepanjang jalan sampai 2 lagu itu dong. Masa-masa sama Esok. paling sering. Paling sering. Nah, tapi apa semua sebenarnya? Maksudnya ya kalimatnya mah gitu ya, anak umur Iya. 5 tahun. Tapi lu kasih tahu ada ini lagu inspirasinya nih dari ini Enggak, kamu ada yang dia, lagu. dia ngeliat ini kayaknya Sosial media ya? kagak YouTube. Oh, ya Oh, gitu. ada yang ngebahas. Kagak ngeliat kayak kok ini ada yang rekam gitu. Oh, ada bapak ini main gitu. Oh. Lihat mukbang. Makanan dong. makan banyak. Makanya. Jadi si kesuksesan Akbar Plus ini benar-benar di luar dugaan kalian ya. Banget, Iyalah, nggak expect sampai situ. bukan Gini malah nggak mikir leh. Leh, kalau orang mungkin punya ekspektasi. Tapi kalau kita dari 13 tahun nggak ada, jadi apa coba ekspektasi lo? Nggak ada. Selain apa? Selain lo bikin karya Sebenarnya dan jadi selain kelar gitu, harus kelar nih. ini selesai, moda transportasinya adalah album. Pencapaiannya cuma sampai situ Sampai kalau situ. gua pendek. Tapi Asal gua bilang, jadi aja. ya, Iya, tapi harus dia jadi nih. tapi dia punya efek nih. Dia punya efeknya mau kita apain? Udah, kita biar bisa Gitu. ketemu sama band-band baru, bisa ngobrol, bisa berkolaborasi sama apa gitu. Ini moda transportasi. Jadi gitu dulu. Kalau itunya nggak keluar, percuma. Kan gitu ya. Iya. Nah, dan satu lagi bahwa unit musik itu emang ada apa namanya untuk sebagai unit musik dia harus membuat sebuah karya. Karya itu tuh bentuknya macam-macam. Nah, salah satunya yang paling fatal adalah album. Nah, makanya sebenarnya album itu harus dibikin. Tapi kalau memang tadi bilang, wah gue berekspektasi dengan album ini bisa diterima oleh khalayak yang lebih banyak. Enggak ada. Enggak kepikiran. Gue bikin karya selesai, silahkan publik mendengar. Gitu. Bisa Berarti enggak, berbalik iya. ke kita untuk misalkan, gue gak suka, gue gak doyan, gue doyan banget. It's okay. Bebas. Berarti nggak membebani manajemen dengan ini nih gue udah bikin album, ya silakan Tolong. pasarkan gitu. Ya menurut gue dalam konteks manajemen di Adams itu adalah kita-kita juga. Iya.
ya udah ide masing-masing. Aryo punya ide, menurut lo gimana? Iya. Nah, gue ngambil bikin video deh, gue bikinin kamera ininya, gue bikin. Manajemen itu kan kalau di kita dalam konteks manajer gitu, ya sebenarnya personil ke-6 lah. Dulu ya. Gitu. Jadi paling personil tidak berikutnya. Gitu. bisa Cuma bertukar emang pikiran. jobdesknya nggak manggung. Iya. Gitu. Jadi keputusannya sebenarnya sama bareng gitu. Yang mau diambil mau ngapain nih gitu. Dia punya ide di luar yang kita pahami nih. Gitu. Oh ya udah yuk. Tapi kalau misalnya ada yang nggak kita pahami juga, ya udah begitu dia ngasih informasi kenapa, oh setuju, cakep, sikat aja, gitu. Oke nih, Cakep, gitu. sikat Jalanin aja. Gitu. aja. Apa yang bisa bantuin nih, gitu aja Ya, paling. dari kita butuhnya apa? Nah, gitu aja. Yang paling berpengaruh sama The Adams dari Agdar Plus apa aja? Maksudnya? Terhadap kehidupan The Adams, apa pengaruhnya kesuksesan Agdar Plus itu? Wah, ya jadi sering manggung aja. Jadi sering main paling jelas mah ketahuan. Iya. Iya, manggungnya jadi banyak. Tapi gue seneng sih banyak kayak apa ya? Gue seneng ketika album keluar tuh banyak teman-teman yang di luar ekspektasi itu juga sih. Siapa misalnya? menyambut gitu, misalnya banyak band-band metal, Jadi apa kayak segala trigger macam. sih. Wah, gue jadi pengen bikin album lagi nih gitu. Ya. Banyak teman-teman yang Angkatan 2000-an gitu. Jadi pada pengen bikin album lagi gitu. Wah, gue jadi pengen, wah mantap nih. Kayaknya bikin album lagi lucu. Udah saatnya bikin Kayak album, jadi bikin trigger aja. teman-teman gitu lah. Ayo Gitu. bikin, Itu sih kita rayain bareng kayak aja. lebih seru lagi gitu. Iya, oh ini band angkatan 2000-an bisa Masih naik lagi masih gitu. bisa bikin album nih gitu. Iya. Kita Paling juga nggak lah, masih bisa gitu. bikin album sih, Le. Bukan soal Naiknya sih. Karena lah, era lah, itu kita lah. nggak pernah kepikiran naik. Malah kita Sebenarnya ngajakin dari dulu lah. Emang dulu juga album pertama kan kita Iya. Ya album ngeprint pertama sendiri. juga. Album pertama rekaman di rumah. No. Iya leh. Modal 200.000 minjem tempat temen buat rekaman drum dulu. Oh, karena drum dong yang nggak bisa di rumah ya. Iya. Karena idenya kan dokumentasi lah gitu lah. Cuman maksudnya nih lagunya udah banyak. Ini kalau nggak direkam sayang nih, nggak ada dokumentasinya. Akhirnya direkam lah gitu. Sebatas itu doang ya niatnya mah ya. Iya. Ya. Terus lagi itu akhirnya dia bikin apa? Artworknya kan. Terus ada Bondi. Wah lu katanya bikin ini. Ya udah gue bantuin ngeprint ntar di tempat kerja gue deh. Nah, Ada Bondi lagi tuh bantuin ngeprint cepet. buat Asli, jual teman-teman aja di kampus. Iya. Gitu. Paling gak nih udah ada rekamannya nih. Kayak seperti itu, kayak lebih banyak beruntungnya sih leh. Waktu kita ngeluarin Alter Plus kan barengan sama siapa? Bara Suara sama Eleven Kind. Kita sampai bikin acara bareng. Yuk kita rayain bareng yuk album-album kita yuk. Launching bareng. Bukan launching bareng sih, bikin acara bareng yuk. Gitu. Untuk merayakan album. Jadi bawain album mereka album baru ya. Bara juga keluarin album tahun itu, Eleven Kind juga baru ngeluarin gitu. Udah bikin Gue mau ke toilet boleh gak sih? barengan gitu. Boleh. Dingin ya. Dia doang. Ya nggak apa-apa sih. Masih berarti ya nggak ada ekspektasi yang wah ini pengennya disukain apa gitu. Enggak, dari album pertama sih kalau gua pribadi dari album pertama enggak pernah pendek mikirnya leh. Sependek itu aja. Album pertama kayak gitu, album kedua pengen ngerasain rekaman proper sebenarnya karena di Pendulum kan lagi. Karena di rilis Aksara ya. Gitu. Kalau album ketiga karena pengen apa tuh kan? Karena udah lama nggak ini aja, maksudnya dulu kan udah ada stok juga leh. Terus ketemu lagi semangatnya, udah jadiin deh. Ayo bisa jadi nih harusnya nih, gitu leh. Berarti total berapa lama pengerjaan si Agdar Plus tuh kemarin? Kalau rekamannya beneran ya, itu paling 3 bulan lah leh. 4 bulan ya. Kalau di total, iya. Kalau terus-terusan ya gitu, 3 bulan boleh. Cuma intervalnya banyak Intervalnya aja. banyak Karena aja. tergantung jadwal gitu. Jadwal gitu. Kadang-kadang ngaco juga nih nyampe nih ya. Kita nyampe ngobrol, terus kok nggak main game lah. Dulu sempat ada game online mobil gitu ya? di handphone. Asphalt gitu bisa barengan, Iya, bisa barengan nih gitu. Asphalt. Itu seharian di studio ya, Le. Malah kagak ngapa-ngapain. Main itu doang. Terus datang besok lagi, gue udah upgrade mobilnya, ayo gitu. Gue pakai Morris nih. Nah, gitu Le. Gak jadi rekaman. Gak jadi rekaman gitu. Ngopi aja udah. Kalau udah ketemu dia, ketemu Ale gitu, kayak anak kecil ya jatuhnya. Lah, manajer lu kagak ngingetin, ayo rekaman. Kadang Nah, ikut lemahnya. main game juga ya. Iya, ini karena studionya Lemah. sendiri juga kali ya. Gitu. Ya tapi kan tetap aja meskipun studio sendiri, berarti manajer lu kayak, ayo. Ya udah nyerah juga kali. Udahlah ya gitu. Sudahlah yang penting jadi aja gitu. Kayaknya udah ikhlas juga lah tingkatannya. Berarti kalian tuh
susah diatur sama manajer. Bukan susah diatur. Enggak susah Dalam diatur. konteks apa dulu nih? Kalau susah diatur Lu mah Hasif kan itu, masih Hasif. datangnya pasti telat. Ya kayak yang gini, yang gitu ngaturnya Hasib ya pasti kalah lah. Enggak. Lu kalau apa? Soal datang telat. Nggak mungkin orang Nggak nginep dari hari mungkin, sebelumnya. Udah pasti paling pagi gue Udah di situ. pasti kita. Kalau ngomongin waktu jam 12 malam itu kan udah bergantian hari. Nah, itu udah di situ. Terus itu enggak. Gitu dah. Ya Hasib kan Nah, kayaknya terakhir dia tuh nggak pernah datang malah. ya dia sebel Karena kali. tahu, itu dia. Bikin gue bete ini anak-anak. Gua ntar aja deh last minute gitu. Ya iya lagian kalian ya punya manajer yang kayaknya lebih ngalah. Ada lah. Bukan ngalah lah, lu bertahun-tahun. Lakuannya sama. Ketawa-tawa, main game. Ya pasti dia juga bingung. Mana main gua begini. Ini rekaman, iya lagi main game. Asik. Main mobil-mobilan. Dia coba Karena gitu. teknikal juga lah ya. Iya Lagi kan, itu kan Hasif kan gitu. studio baru jadi gitu ya. Studio baru jadi terus wah nih kayak bisa kali pakai rekaman ya. Cuma kagak ada alat rekamnya kan. Iya. Cari dulu yang murah. Wah, yang murah nih. Kalau gue beli sama dia naik motor nih kita kan. Kemarin Fluid apa gersang Iya. bener itu. Beli alat. Beli sound card Iya, ya. beli sound card. gitu lah. Gue beli kabel sama dia. Beli kabel. Nyolder Nolder sendiri. satu kabel 15 menit kan. Kelamaan bayar Udah orang jadi, aja lah. tapi Ininya, kenapa nggak dipasang? Nggak kepasang, buka lagi dulu. Begitu lah. Harusnya kenopnya dulu kan biar Baru di sound. ya ketinggalan. Lu sih baik. Toyor-toyoran ketawa. Udah tua DIY lagi. Ih, Iya kan si Hasib tuh Tapi jarang. kesenangan-kesenangan gitunya lah. Iya, si Hasib tuh kan jarang ngobrol. Dia tuh kalian punya manajer yang jarang. Dia kan cuma gitu kan dia. Lo tau lah. Dan dia kan ngomongnya pelan banget. Ya gitu. Kayak yang dumbbell gitu kan. kalau ketawa juga gitu. Iya, betul lu ngobrol aja karena apa sih? Apa sih? Gitu. Gimana mau nge-brief band? Sama tabungannya habis nih. Ya Iya. kan? Wah, Mau cari duit. cari panggungan dulu gitu. Manggung dulu lagi. Manggung lagi. Manggung lagi dulu nih. Beli lagi. Asik ya, Baru Adam sih. buat ini. Karena ternyata duit habis tuh paling banyak Makan. makan lah. Iya kalian gak kerja makan ngobrol ngobrol. Itu dia. Main-main beli ini kali ya, enak nih sambil ngopi nih. Pizza-pizza. Gitu-gitu. Apa? Iya. Ini wah, cakep nih. Iya, tapi ya itu Ultra Plus kayak gitu kelakuannya. Itu ya kalau dilihat sama orang yang punya produk produksi yang ketat gitu atau apa segala macam. gitu. Wah, gila, kita udah Nangis didepak. Asli nangis kali. Kita dari hari kedua kayak udah depak. Ini orang nggak pulang dari studio kan gitu. Lu kan harus pulang, lu kan istirahat, lu besok lu rekaman take vokal tar dulu, sok masuk take. Nah, wah suara gua kayak orang kulit hitam nih, keren banget suara gua kayak gini. Baru bangun monyong katanya. Oh iya, apa-apa take gini aja. Ayo, take. Pas dengerin lagi nggak enak ya. Iya nanti tungguin nih. Kasih kopi dulu, rokok, udah selesai ngerokok baru take. Wah, ada riak-riaknya nih. Gitu. Biar rock ya. Ada pas dengerin nyempreng-nyempreng dulu. Ini studionya di mana yang dijaga Di Ciledug. Enggak, Ciledug. di Ciledug. Itu rumah atau apa? Betulan rumahnya Bapak Gigi. Oh. Jadi Rumah lu di keluarganya lah. rumah keluarga lu. keluarganya. Dibikin. Jadi emang rumah kayak buat anak-anak kayak berkegiatan lah gitu. Dia bikin studio, abangnya Studio bikin juga. studio foto Hmm. gitu. Karena dulu awalnya rumah kosong lah. Oh. Gue sempat ngajak Aryo, coba yuk. Sempet tuh rumahnya kosong. Ya serem banget lah rumah kosong lama gitu. Terus Aryo sempat bilang, bikin studio nih gitu. Ya udah, coba pelan-pelan bikin. Baru jadi mulai direkam ya itu 2014-an itu. Tester pertama itu kalau nggak salah. Iya, 14 Glorious ya? Time ya. Glorious Iya. Time kita Glorious main tester Time. studio tuh. Lama banget ya, Glorious 2014 Time ya. yang versi band ya. Udah lama loh. Tapi kan belum. Glorious Time aja, Iya kan? tawa-tawa aja. Guling-gulingan. Sampai dia ini rekaman 2 yang hari India gitu. Ngapain nih? Daniel. Ada. Ada yang pada. Jadi benar-benar nabung bangun studio. Ya kalau studio yang sendiri Dibikinin. ya, gue ya kalau ada kerjain pada saat itu. Dia mah nyangkut Oh. sendiri lah. Oh. Sampai waktu itu ya udah keburu didak. Tapi Aryo bilangnya lebih tinggi sih lebih bagus. Ya udah gue gali aja tuh. Biar ke bawah. Biar lebih tinggi gitu. Iya. Turunin, gitu. Semi basement.
Jadi semi basement. Gara-gara biar tinggi. Nah, ceruk ke bawah. Asik gitu. Sekarang udah lengkap alat-alatnya. Lengkap. Lengkap. Kalau rekaman. Kalau sekarang rekaman aja sebenarnya semuanya karena base-nya udah digital apa segala macem. Terus ya kita rasa bisa jadi di mana aja udah bisa dilakuin di rumah. Terutama kita yang sangat kacau tuh belajar itu ketika lebih parahnya setelah Afterplus tuh di pandemi. Kenapa? Ya kan kita kan kita mau ngerekam juga, kita mau main, mau apa walaupun dengan menggunakan lagu yang udah ada ya. Iya. Tapi technical kita nggak punya semua, alat tidak mumpuni di rumah masing-masing. Jadi yang adanya apa ya kita pakai itu aja, gitu. Sederhana. Jadi jangan berpikir juga kalau misalkan yang ngeband dengan tuh alat yang dengan ada alat yang bisa ngapain ya gitu lah. Wah, gitu. Iya, dengan Jadi alat sempat yang harus alat ini nih. Itu yang konser dari rumah itu emang lu punya apa? Gitu. Nyanyinya pun pakai mic ini lah. Oh mic ya. Pakai headset gitu. Benar-benar pilihan-pilihan yang ada dibikin maksimal. Betul. Dia adanya apa udah itu aja. Nah ini setelah bertiga yang hilang apa selain personel hilang ya? Menurut kalian apa yang dirasain? Ya pasti sih ya sangat disayangkan. Tapi kalau misalkan soal The Adams itu menurut gua akhirnya setelah ngelihat kalau dia sebuah rumah atau spesies gitu ya. Emang The Adams tuh jadi kayak tempat emang buat lo mau masuk The Adams, yuk bikin ngapa-ngapain sesuatu, ayo silakan aja. Jadi The Adams tuh jadi kayak hampir pendekatannya kalau gue lihat lama-lama jadi kayak kolektif. Dia tuh arahnya ke sana. Bukannya jadi kayak The Adams tuh adalah soleh. The Adams tuh gigih. The Adams tuh siapa gitu. Nggak gitu. The Adams tuh ya semuanya aja yang memang bisa kontribusi berketerlibatan juga di situ. Misalnya gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat dari apa yang The Adams udah rasain yang gue dulu cuma berdua sama Aryo sih ya udahlah ya. Ya udah kebayang kan? Iya. Anjing berdua ngapain kita main gendang? Main gendang boy, kita main gendang, lo main gitar gue gendang. Tunggu. Tuh gue gitu kalau lihat ketawa. Jadi ya yang pasti kalau dengan sekarang ada 2 additional, kita lagi selalu karena ada beberapa permintaan panggung yang cukup banyak juga, maka kita sebenarnya lagi sedang saatnya untuk latihan gitu. Untuk ngobrol lagi sama anak-anak ini gitu. Additionalnya berarti bakal tetap itu terus ya? Insya Allah. Semoga. Tapi kan ya namanya additional kan dia punya kesibukan juga gitu. Keyboardisnya cewek lagi ya? Cowok. Oh cowok sekarang? Cowok. Terus basisnya juga cowok. Oh, udah nggak ada lagi cewek sekarang di Adams? Belum mungkin. Kalau dulu 2 kali keyboardis cewek kebetulan apa sesuatu yang dikonsep? Enggak juga. Touch-nya beda ya. Yang kalau touch cowok beda, touch cewek beda gitu. Dia punya pendekatan. Tapi kalau misalkan pendekatan lagu yang terbarukan ini Afterplus bisa jadi cowok nggak ada masalah. Gitu loh. Soal feel, touch apa gitu-gitunya itu juga bisa dilihat lah dari pendekatan scene yang dimainin, gitu-gitunya lah, feel in-nya apanya ininya. Jadi gue rasa kalau cowok juga gak ada masalah kok gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus dikonsep. Paling yang rumit cuma range vokal gitu. Oke iya kan kalian ngebagi vokal kemarin kan ada suara cewek. Persis. Dia biasanya paling tinggi ya, paling atas tuh. Setelah gua aja udah ngotot. Situ aja, sisanya sih bisa lah gitu. Masih secara lagu keseluruhan ya. Nggak apa-apa sih. Emang si Gina tuh keluar lebih dulu daripada Pandu? Lu bilang waktu itu? Iya. Duluan. Dia duluan. Iya. Itu di gawe Kemang. Sibuk. Dia kerja apa sih? Kayaknya. SP kali ya? Udah kena SP. Kebanyakan SP. Dia kerja kantoran. Kantoran. Oh, yang 9 to 5 gitu. Iya, persis. Apa kerja kantoran apa sih? Agensi bukan? Agensi. Oh, agensi. Masih di agensi. Masih. Sampai sekarang masih di agensi yang sama. Ya. Makanya dia cabut. Gitu. Tapi emang lu kan ada tuntutan pekerjaan kayak gitu yang kalau lu ada di posisi itu juga lu pasti gimana ya Bor? Ya pilihan lah Le. Kerja gitu. Tim yang kantor yang lu gajian gitu kan. Dia jadi apa di agensinya tuh? Bukan. Copywriter apa ya? Anjir gua gak tahu lagi. Kalau nggak tahu, kerja kakak gua juga nggak tahu leh. Kerja, oh iya doi ini nih. Tempatnya doang sih. Iya, cuma tahu kantornya. Iya. Kerja abang gua juga gua nggak tahu. Kantornya tahu. Kantor kerjanya apa nggak tahu. Jadi apa nggak tahu. Pokoknya kerja lah leh. Emang nggak pernah ngobrol.
soal gini lu ngerjain apa sih di kantor? Kadang-kadang ngerjain copywriter, kadang-kadang nge-review apa lah gitu ya. Iya, jadi Review brand apa ya mungkin data gitu. Jadi bingung lah. Ya kadang marketing juga kalau nggak salah. Kok dari Nggak- dari nggak ngerti copywriter sih, tiba-tiba maksudnya jadi kayak marketing? di sosial medianya harus gimana, captionnya apa segala macam. itu copywriter. gitu. Nggak tahu makanya kan. Ya itu temen lu nanya ke gua. kan gue nanya kalau kerjaan yang kayak gitu apa namanya? Nggak tanya orang agensi ini. Itu mah palu gada ya namanya. Iya. Ngomong Masa- apa gua ada. Iya. Ya mungkin masih paling gak ada kali. Atau lebih ngebuild juga kan, mungkin kantor apa Oh, emang kebutuhan. startup. Iya. Oh, Jadi startup kantor. Mungkin. Kalau mungkin juga. Habis kantor-kantor gitu namanya startup ya. Mukbang. Mukbang Norak banget gua dikit-dikit makan. Mukbang. Mukbang mau makan, bukan kantor. Nah, anak gua dikit-dikit mukbang apa lagi mukbang nih kok orang Mie makan. banyak. Iya. Ini orang makan nggak bisa dikit aja. Muntah gua nontonnya. Kalau si Pandu kenapa keluar? Pandu sibuk juga. Pandu itu lagi banyak produksian. Produksian apa namanya? Produser. SA produser. Produce musik. Ada beberapa band yang memang mixing sama Pandu apa segala macem. Terus Pandu tuh gitaris ya. Iya. Jadi ya udah emang mendingan jadi gitaris yang bener dalam konteks dengan teman-teman di Morfem, saudara kita yang lain gitu-gitulah. Karena dia ngebass itu kurang dia gitu atau gimana? Nggak juga ya, mesti ditanya di juga sini. sih ke Pandunya menurut gua. Ya. Tapi emang kalau lo ngomongin gitar, misalnya gue nih, lo suruh gue main bass gitu, pasti gue nge-treatnya juga. Ya kayak siapa? Gerald. Iya. Baraso. Itu main gitar sebenarnya. Iya. banget. Cuma senarnya aja lagi ada 4 nih, Bon. Ya gitu-gitu lah. Nah, sibuk. Jadi kita juga sempat kepikiran, apa kita selesai di Aktor Plus aja ya, misalnya kayak gitu. Ada wacana-wacana kayak gitu, sempat keselentingan gitu. Tapi ya gue pikir, ya udah Adam jalan-jalan aja deh. Ada kebutuhan apa aja sih sebenarnya kan gitu-gitu. Jadi santai aja boy gitu. Somehow nanti dia bertambah, nanti dia berkurang lagi. Ada, gue nggak kaget dengan keadaan di Adams. Gitu. Sampai sendiri lagi boy, sampai sendiri lagi aja boy. Oh sendiri, Aryo Sampai doang. sendiri lagi. Iya. Kan dulu namanya gitu. Lonely band. Nggak jadi. Itu harusnya kenapa namanya nggak lonely dulu? Tetap lonely aja. Lonely tapi orangnya kok banyak. Makin absurd aja nih. Enggak kayak. Terus sendiri emang. Oh sendiri. Sendiri tapi bikin album tapi isinya ini sendiri dia di pantesan beda-beda. Jadi kayak kompilasi. Lu nggak lonely setelah ketemu Ale ya? Lonely aja yang namanya itu Jimmy sama. Oh gara-gara Gue Jimmy. tuh gak pernah menamakan apa-apa deh. Adams itu yang namain dulu Masyo. Masyo Tio itu Mm-mm. basisnya Be Quiet. Be Quiet. Malah nggak ada yang dari kalian. Zaman dulu kan semua pakai Iya. Jadi kalau dia ada misalnya, karena cowok-cowok semua. Loh kok ada ceweknya? Ya enggak, bingung kan lo jawabnya. Ya nggak tahu Biar kita juga balance cuma lah. dikasih Biar namanya. balance. Biar Jangan nyari ini balance. aja. Biar balance. Iya di sekolahan buat speak. Bikin-bikin aja kalau itu. Gigi mau pakai sweater nggak nih? Disuruh nawarin katanya. Nah, biar dipakai merchandise-nya. Asyik. Atau mau Gigi. Yang cukup coba Gigi apa Aryo? Gigi. Itu size-nya apa nih? Coba nggak tahu size-nya apa nih? Wah lo banget tuh. Coba belum dibuka. Coba cukup nggak? Cukup nggak ini buat Gigi? Cukup. Gede nih. Ukurannya apa itu? L. Coba dipakai cukup nggak? Coba ya, coba. Nah ini teman sekelas yang mau merchandise yang seperti yang dipakai sama Gigi, silakan kunjungi online store kita di link yang ada di deskripsi atau kunjungi website .authenticity.id. Nah, Kamengski ya ini ya. Oh ini collab gitu ya? Kamengski ini. Kamengski. Ya collab dengan. Nah, Take your ride. iya. Nih ini seperti selain merchandise yang dipakai Gigi, ada juga merchandise ini. Silakan, lu jentikan apa biar keluar secara grafis gambar-gambar merchandise. Atau Aryo ditip sering. Keluar tuh. Tuk. Kita game sedikit ya, jawab cepat ya. Asik. Siapa yang paling suka telat? Gigi. Gua kayaknya. Lu. Kenapa Gil suka telat? Suka tidur aja, ketiduran. Di rumah. Di rumah. Padahal studio sendiri. Tapi emang beda rumah. Rumah paling deket. Jadi Kalian kalian belakangan datang sih, kadang-kadang telat pun enggak. karena ngerasa udah sampai di lokasi ya. Berasanya gitu. Lah kan gua udah nyampe. Lo tau gak kenapa jadi telat? Karena kita punya kesepakatan waktu.
Apa? Ya itu, jam berapa nih? Nah, jadi telat katanya. Padahal nggak pernah ada yang telat sebenarnya. Kalau lo bilang yang penting datang, ya, nggak ada yang telat ya. Tahun Iya, depan tapi tahun datangnya. depan datangnya. Emang bangke. Jadi Makanya ada kesepakatan lah. Album pertama atau Agder Plus? ini nanya ke siapa lo? Satu-satu. Gue pertama. Kenapa? Karena ya tantangan aja buat gue pada saat itu. Kan sebelumnya Bimo yang main gitu. Terus yang tadi gue bilang kayak gue gak dengerin Wizard tapi kok enak banget ya gitu Padahal dimainin bukan selera lu kasarnya gitu ya. Mungkin awalnya kayak aduh bisa gak ya. Tapi begitu kayak langsung ngeblend aja udah gitu. Latihan pertama kali sama mereka, suasananya udah langsung kebangun gitu. Udah ya itu experience-nya gak lupa lah di situ. Pengalaman gue gak bakal lupa sih di situ. Sesuai gue satu malahan. Ya, Gue nggak bisa, kalau suruh milih nggak bisa lah ya. milih dong. Oke, dari perspektif apa ya? Terserah. Gue pilih nih. Ya, milih. Kalau dari perspektif Jangan panjang-panjang. kagak. Perspektif. Ya udah, After Plus aja dari perspektif karena udah kelamaan sih, Iya. gitu. Maksudnya dulu pernah berkarya 13 Jenjang tahun waktunya akhirnya, deket-deket ya. ah, Album 1, akhirnya album gua 2 kan milih. lumayan. Gitu. Gue album kedua. Orang pilihannya Agder Plus sama pertama. Kenapa lo milih album kedua? Pilihannya album pertama apa Agder Plus? So rebel ya. So rebel nih. Kenapa Gua kan lu kenapa lu sama album kedua? Kenapa lu enggak masukin album ke 1, 3? Kenapa enggak lu masukin kedua? karena kan yang kedua yang nggak tahu ini skripnya. Iya kan. Nggak, sih kedua. Skrip banget. Enggak kedua. dong, enggak dong. Terlalu kaku ya. Satu dan ketiga kan udah jelas berbedanya. Ini ribet nih, lebih ribet ya kayaknya. Kalau dua kan kayak transisi dari satu ke tiga. Kalau Gua- kan ini udah karakter masing-masing nih. Satu dan tiga kan udah punya karakter yang kuat. Gua album 1 deh. Itu Gua album ganjil 1 deh. semua le. 1 Iya, sama 3 ganjil satu. ya. Iya. Kenapa album pertama? Album pertama ya nyoba main musik dengan direkam ya. Zaman dulu gue main dari SMP main musik kan nggak pernah banget direkam gitu. Masuk studio-studio doang, main asal-asalan. Ketika album pertama di Adams, walaupun waktu itu White Shoes juga lagi rekaman, jadi experiencing rekaman tuh menyenangkan ya gitu. Terus bisa pindah ke studio mana misalnya, nyobain ke tempatnya Angga, take drum, nyobain gini, wah begini aja bisa ya rekamannya, oh begini. Jadi dan lagi apa ya, lagi nggak berpikir apa-apa. Pada saat itu lu nggak kayak punya beban apa-apa, lu langsung aja udah Kayak full of fun aja gitu. full of fun. Apa tuh album pertama tuh begitu tuh gitu. Jadi yang wah, yang mau nggak pulang seminggu, mau nggak pulang sebulan, 3 bulan, bodo amat gitu. Jadi wah udah rekaman, pinjam efek apa gitu gitulah. Itu album pertama gua album pertama. Iya. Bikin lirik atau musik dulu? Gue musik rata-rata. Gigih juga. Kenapa? Kok ya main-main, jam session. Gue bisa ngegambarin suasananya dari musiknya biasanya. Oh, jadi udah kegambar suasana, tinggal cari temanya tentang apa gitu. Betul. Nah, biasanya temanya sih sambil bikin tuh kadang-kadang udah ada Temanya. temanya. Temanya cocok ya gitu. Jadi waktu musik jadi udah kebayang. Oh, Dan biasanya udah ada notasi vokalnya sih rata-rata buat ini. Jadi nggak musik doang gitu. jadi tinggal nyari penggalannya enaknya apa gitu ya. Kalimatnya Ya. gimana gitu. Cocoknya pengambilan pas rekaman gitu. Satu lagu yang bosan lu bawain? Nggak ada sih gue. Gue belum sampai sekarang belum bosan. bosan sih. Belum ada Kalau bosan. bosan boleh. Belum. Satu lagu kan? Iya, yang sebenarnya aduh, Lagu capek. orang sih. Enggak. Ya, tapi nggak pernah kita bawain. Lagu siapa? Iya, Ngapain lagu orang dibawain? Tuh kan? Lagu siapa? Karena kalau bosan udah nggak fun berarti lo bawain lagu itu gitu. Dan gue Konteksnya masih fun fun. semua. Kalau konteksnya masih kalau fun. lo udah bosen bawain lagu dari muka lo kelihatan lah Mm-mm. gitu. Ini lagi gitu. Jadi nggak ngerasa bosan meskipun misalnya dari panggung ke panggung relatif sama si setlistnya. Enggak, setlist berubah. Tapi kan suasananya kan Suasananya mungkin juga lagunya beda. sama, Arwahnya. tapi lo dibawain di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda itu kan pengalamannya beda lagi lah. Mm-mm. Pernah manggung terus orangnya pada nggak ngerti nggak? Maksudnya aduh pada diem gitu. Sering lah. Ya, Masa? apa-apa. Iya. Bagus. Di Apa Gue juga. seneng. Nggak Kenapa? pernah juga. Pada momen kayak gitu, dimana lu kayak jadi selalu jadi band baru, bikin lagu musik baru yang memang punya experiencing memperdengarkan musik baru kepada orang-orang yang penonton baru buat kita. Jadi duanya itu lu ada interaksi. Dari situ cikal bakal dimana besok dia akan dengerin musik-musik yang akan nanti dia tahu. karena dia pertama kali lihat band lu gitu. Itu yang Iya. itu yang dilupakan Dan- sebenarnya dan- sama orang-orang. Iya.
Dan hakikatnya seterkenalnya itu nggak mungkin seluruh dunia yang kenal dia. Iya. Gitu, santai aja. Pasti lebih banyak yang nggak kenal lu daripada kenal lu gitu. Iya, yang dengerin musik Indonesia lokal berapa persen sih dari 28 juta orang di Indonesia ini? 0,1-nya aja enggak? Yang dengerin Adams daripada yang nggak dengerin, banyakan yang nggak dengerin lah ya. Jadi biasa aja sebenarnya. Aman aja. Aman Enggak aja ya. gitu. Kan orang kan. Enggak lah, ngapain. Itu namanya suzon kalau istilah lu. Wah, suzon. Istilah lo lagi istilah. Kok istilah gua sih? Lu kan sering Bu. Suzon lo gitu. Istilah gua gila. Lu juga Itu istilah kita berdua Iya, buat gua ucup. bersuzon Buat sama ucup. lo. Itu istilah kita Gue berdua buat bersuzon ucup. sama lu, ngasih tahu lu istilah itu kalau ya. dengan lu seuzon ke gua. Oh, suzon. Nah, panjang nih suzon nih. Iya. Lu bilang gua seuzon, berarti lu juga sudah Iya, seuzon sama betul. gua. Iya. Betul. Ini kalau suzon kalau panjang gini nih, suzon tuh panjang tuh. Berarti kalau gitu kalian nggak pernah milih-milih panggungan ya? Milih dalam Maksudnya acaranya enggak deh gitu. oh Gini, enggak. kalau Enggak gitu. Kadang-kadang gini, ada yang temen bikin acara, terus kita ngelihat juga line up-nya juga teman-teman semua. Ya itu mah sikat aja, walaupun misalnya contoh dalam konteks budget nggak ada, ya udah. Dan nggak semua juga kita. teman juga nih gitu. Cara teman-teman kita happy. Misalkan di mana di Jaya Pub gitu leh. Main Jaya Pub yang bikin Ameng. Ameng. Yang band yang main juga teman-teman. Banget, nggak mau. Iya. Maksudnya kalau di luar konteks yang pertemanan kayak acara-acara yang ya ini bayarannya normal atau apa tapi kalian milih-milih. Enggak. Gini, enggak ada. Enggak sih. Lu udah ngomong-ngomong. Kadang-kadang bentar. kita nggak tahu. Oh, ternyata ini acara ini ya. Lebih banyak Iya. gitu. Oh iya. Oh gitu ya. Acara Dan ini. kadang-kadang Ya tapi kalau kayak kawinan gitu sebenarnya kita enggak. Enggak. Kemarin aja tuh main di kawinan Si Ajis. Karena Karena dia dari teman. satu dia udah mintanya udah setahun. Lebih. Dan Terus dia dia ngomong nyamperin anak atu-atu. ya, Oh, dari pas dia udah punya calon, tuh, Iya, gitu. mana suruh ketemu gua lu enggak ada lu. Iya, Samperin Bang. atu-atu. Gitu. Terus baik banget. Tiap Iya. gua datang dia berdiri, duduk bang. Apa lu duduk? Kagak, gua jambak. Ya mungkin kawinan ya bener ya. Ya terus Kawinan kecuali kawinan temen mungkin. tapi Rata-rata. itu juga dia bilang, oh, udah ngobrol kok sama kan manajer kita panggilannya Bos Din gitu. Aku udah ngobrol sama Bos Din. Ya udah Bos Din aja yang main, gua nggak mau. Gitu. Wah, Wan, lu gitu amat. Nggak mau. Kerjain adik-adikan soalnya. Nggak mau, gua nggak mau. Gitu, pokoknya gua. Iya, dia juga minta gue jadi saksi begitu dari awal pacaran sama Ulfa itu lamaran. Jadi saksi ya. Leh, itu bayar Adams sama harga kembangnya kayak malah harga kembangnya leh. Brengsek emang. Ya terus tapi ya karena ya Ajis, terus karena teman, anak kampus apa ya, ayo. Gitulah. Iya kan kalau di Adams dari budget Ajis, kalau Kembang dari budget Ulfa. Ya. Nah itu kan keluarga cewek yang lupa. Iya. Makanya ini kan Bener. ini sumbangan dari keluarga dari si Ajis. Nah gue nyumbang bandnya hiburan. Oh iya. Ajis mahal nih gue mau ngomong kemarin. Kembang lo lebih mahal kan. Ya itu duit dia tuh. Oh dia udah keluar dari duit dari Pasti kantong gitulah. Pasti kan dia yang milih bandnya. Iya. Itu pasti ya udah terserah kamu. Besok ketemu lagi gue hitung-hitungan lagi sama dia. Bikin perhitungan gue. Lu lihat aja kembangnya, kembangnya segini, keren lo. Dia nggak ngomong. Ya itu dari bini gua. Ya. Gengsi. Tapi Presiden namanya juga presiden. Tapi sebelumnya pernah ada yang minta di Adams manggung di kawinan. Pernah ada dulu Abbas teman Abbas. kita kawinan, terus kita main nyantai kayak ya main-main aja yuk, Akustikan doang, gitu. akustikan. Terus Ada Paloh juga dulu almarhum. Kawinannya. Nyanyi di situ. kawinan Kiting kita main ya? Ya, Main. nikahan Ya. gua. Oh lu main. Ya karena band lu sendiri masa nggak main. Iya ya. tadinya nggak mau Kawinan kita. Pandu juga. Tadinya nggak mau. Iya, Pandu Iya. juga. Iya, Pas tadinya kita Pandu nikah tadi gue juga. nggak mau. Cing nggak mau. Daripada dia main sendiri kasihan kan. Iya masa dia gini-gini sendiri. Oh sempet ada kawinan di Pondok Indah ya Leh? Iya, Yang di golf. golf itu. Ingat enggak? Oh iya, karena Kali-kalinya tuh. terbuka. Siapa Itu kawinan? Hasif tuh, kalau kita juga nggak tahu ya. Katanya Hasif udah ini. Lu ini kawinan sih begitu. Lu baru tahu pas datang lah. Ya pas Jadi mau menjelang main lah, mau latihan. Lo Ya gitu. kata kawinan. Itu makanannya enak sih, nggak apa-apa lah. Iya. Tapi setelah itu nggak ada lagi kalau misalnya ada Habis yang itu minta. diobrolin, maksudnya kawinan kecuali teman kali ya gitu. Oh, kenapa emang
Kenapa nggak mau manggung di kawinan ketua? Bukan, kayaknya nggak cocok aja lo bikin band yang begini terus mainnya di kawinan, kecuali emang ya lo dua-duanya anak metal Kasian atau anak yang rock, nonton lah ya. isinya rock, istinya bahkan nih yang datang nih ntar rocker Kadang-kadang lah di- atau apa. Distorsian Rusuh, semua distorsi. gitu kan Iya. karena nggak bisa akustik juga leh. Takut mengganggu gitu. Persis. Iya, yang makan keselak kan lagi nyikat Nenek-nenek rendang gitu. kan, lagi nyikat Nenek. rendang keselak kan. Nenek turun lagi juga, makan Le. apa namanya biji salak. Mana ada biji salak di kawinan, Le. Jarang. Nggak ada boy. Paling banter Supazup. Ketelan biji Iya, secara musik nggak cocok Nggak lah cocok. ini maksudnya gitu. Yang cocok tahu apa? Yang cocok adalah merchandise podcast naik kelas nih. Ah. Yang bakal dibagikan oleh buat teman sekelas nih, silakan ditandatanganin ya. Ya karena ini ada gitarisnya Waicus mau manggung, jadi kita harus segera mengakhiri. Setan emang. Gawat. Apa sih? Iya kan, ini kita Di ini sini nggak boleh ngomong jorok kan le. boleh urusan Ini editor. sininya aja. Iya, bahasa di situ. Ada kaos Gawat. gigi, ada kaos. Bismillah. Ya itu merchandise podcast naik kelas yang berkelas itu bisa teman sekelas dapatkan dengan follow Instagram @authenticity_id. Nanti ada 5 kaos bertanda tangan di Adams yang bisa kamu dapatkan. Dan sekali lagi teman sekelas kalau mau mendapatkan merchandise yang kece, paten, berkelas dan maksimal, silakan ikutan campaign TTS teman-teman sekelas. Daftar ulang dulu ya di website www.authenticity.id. Scan link yang ada di deskripsi atau scan barcode yang ada di topinya Aryo tuh. Nah, di atasnya tuh. Nah, itu. Teman sekelas, kelas berapa sekarang? Sekarang kelas nggak tahu. Kelas berapa tapi yang penting si kelas boy. Kelas karyawan, Anak teman sekelas, kelas teman-teman segini semua kelasnya, anak saya wah kacau nih. kelas karyawan. iya. Nanti setelah daftar teman sekelas bakal bisa mendapatkan merchandise yang berkelas dari Authenticity. Yeah. Dan selain menandatangani juga kita punya kenang-kenangan buat Oh, di apa nih? Adams. Apa tuh? Apa nih? Ya ini masih yang lama ini. Elah. Ini plakat yang Sertifikat. bentuknya sertifikat yang horizontal tapi digantungnya vertikal. Keren. Ini memang beda kelas, beda kelas. Betul. Saya digodain Sertifikat ke podcast naik kelas season 6 menyatakan bahwa di Adams naik kelas. Silakan. Yeay, gila akhirnya. Main nih gadein ke bank. Bisa gak sih? Bisa buat KTA. Wah, kau. Kawan. Berarti ntar gini ya majangnya ya. Majangnya gini berarti. Nah, gitu. Beda Sengaja sekolah. Wan, biar Beda begini sekolah. ngeliatnya nih tuh. Beda sekolahnya. Keren kan? Ini Keren nih boy, kan? baru boy. Gila. Keren nih, hukum fisika nggak berlaku di sini. Berlaku di sini. Keren nih. Bisa panjang lagi nih. Nah, Soalnya hukum fisika. Hukum fisika. Nyambungnya ke hukum fisika loh dari tali doang loh, gila Gravitasi, gawat. ya. Gravitasi. Gravitas. Itu tali itu bukan gravitasi. Hukum fisika loh. Terima kasih ya. Ya, Terima kasih. Podcast naik kelas, Terima kasih. kan Terima Soleh. kasih. Gua Terima mau kasih semua. kata-kata bijak dulu sebelum kita menutup ya. Selalu ada di kelas kayak Selalu gitu. ada. Waktu yang dilalui dalam langkah enteng tapi paten Asik. seringkali tak terasa. Mengalir, Hmm. bergerak. Proses berkarya yang dilakukan maksimal oleh Di Adams seenggaknya bisa menjawab pertanyaan kita tentang kenapa beberapa lagu bisa sangat everlasting. Padahal ada lagu Everlasting. Ya, Di Adams yang selalu hijau, yang mengingatkan kita bahwa pilihan di tangan lo. Memilih menjadi Di Adams adalah keputusan untuk tidak mudah terlena dengan kemasyhuran. Berkarya adalah motor penggerak hasrat hidup mereka. Ini gerak badan dong, Le. Pakai gerakan badan dong. Karena sebaik-baiknya identitas adalah originalitas. Ini asli gue. Ini asli gue. Gila. Bener ya? Boleh lo. Boleh lo, Le. Boleh kan? Gila. Boleh tepuk tangan dulu untuk Di Adams. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Di Adams ya. Teman sekelas, terima kasih telah menyaksikan podcast Naik Kelas. Sampai jangan lupa tonton terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity ID. Saya Soleh Solihun. Kita di Adams. Sampai jumpa ketemu lagi di podcast Naik Kelas berikutnya. Dadah.